Tokiyuki adalah seorang anak laki-laki yang ditakdirkan untuk mewarisi gelar shogun dan tanggung jawab yang menyertainya. Namun, karena satu-satunya hal yang dia kuasai adalah melarikan diri dari masalahnya, dia menjalani hidupnya sebagai pecundang yang tidak bertanggung jawab. Pada hari ini, Tokiyuki melakukan segala cara untuk menghindari kehadirannya agar dia tidak perlu berlatih. Dan meskipun dia cepat, jika orang-orang ini tertipu oleh Tokiyuki yang hanya berjongkok, mereka mungkin tidak cocok untuk menjaganya. Tokiyuki berusaha keras untuk menghindari mereka, tetapi akhirnya dia terpaksa berlatih juga. Namun saat para pengawal tidak melihat, dia menyelinap pergi dan memanjat ke atap untuk bersenang-senang. Para pengawal dengan panik mengejarnya agar dia tidak terluka. Tetapi semua keributan itu mulai mengganggu para pejabat karena mereka sedang dalam pesta perpisahan untuk Takauji. Para pengawal kehilangan jejak Tokiyuki, dan dia merasa sangat senang bersembunyi di antara kuda-kuda, tetapi akhirnya dia tertangkap oleh Takauji. Takauji memuji Tokiyuki karena sangat pandai bermain petak umpet, tetapi dia mengingatkannya bahwa ini bukan saatnya bermain. Dia akan segera berangkat ke medan perang, dan dia berharap bisa membuktikan dirinya. Dia menyatakan kesetiaannya kepada Tokiyuki dan keluarganya dengan membawa kemenangan bagi mereka. Tokiyuki merespons dengan mendoakan Takauji agar sukses dalam misinya. Dan setelah itu, Takauji bangkit untuk pergi bersama temannya yang tampak memiliki wajah muram. Setelah mereka pergi, Kyoko muncul di belakang Tokiyuki dan memberitahunya bahwa dia tidak perlu begitu gugup di sekitar Takauji dan yang lainnya karena dia adalah pewaris shogun. Jadi pada akhirnya dia akan menjadi orang yang memberi mereka perintah. Sebagai bonus, dia akan menikah dengannya. Tetapi Tokiyuki tidak ingat pernah melamarnya. Saat itu juga, Tokiyuki menyadari bahwa para pengawal telah menyusulnya. Jadi Tokiyuki berlari sangat cepat hingga dia berhasil menendang debu di lantai kayu. Pengawal Kyoko tidak percaya betapa tidak dewasanya Tokiyuki. Meskipun secara teknis dia adalah seorang samurai, dia sama sekali tidak seperti Takauji, dan jika dia akhirnya mewarisi shogun, dia mungkin akan menjadi pemimpin boneka yang nyaris tidak bisa menyelesaikan 3 kalimat sendiri seperti ayahnya. Kyoko tidak melihat ada yang salah dengan menjadi penguasa boneka karena dia masih bisa menjalani gaya hidup mewah, dan itu membuatnya menjadi kandidat utama untuk dinikahi oleh Kyoko karena dia adalah seorang pencari harta yang bersertifikat. Sementara itu, para pengawal tidak dapat menemukan Tokiyuki karena dia adalah ahli dalam bersembunyi saat dia serius. Bahkan, dia begitu bertekad untuk menghindari pelatihan sehingga dia pernah bersembunyi di dalam peti baju besi selama 2 hari berturut-turut. Ya, sebenarnya akan lebih mudah jika dia mengikuti pelatihan selama 2 jam. Tetapi, dia ingin membuktikan suatu hal. Para pengawal memeriksa peti tersebut untuk memastikan dia tidak bersembunyi di sana lagi. Tetapi karena mereka tidak menemukannya, mereka pergi mencari di tempat lain. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Tokiyuki sedang bergelantungan di atap di atas mereka. Jadi begitu mereka pergi, Tokiyuki turun dan disambut oleh kakaknya yang menawarkan makanan ringan. Mereka berdua naik ke atap untuk berbicara sebentar, dan kakak Tokiyuki memberitahunya bahwa ayah mereka pada dasarnya tidak berguna. Jadi sebaiknya Tokiyuki segera mengambil alih sebagai shogun. Tokiyuki bertanya mengapa kakaknya tidak bisa melakukannya saja karena dia adalah putra tertua. Tetapi menurut adat, karena dia adalah putra seorang selir, dia tidak bisa mewarisi posisi tersebut. Lagi pula, dia juga tidak mau. Saat itu, para pengawal melihat Tokiyuki dan mencoba mengepungnya. Tokiyuki tidak punya tempat untuk lari, tetapi dia berkata, "Pegang anjingku," sebelum berlari turun dari atap dan melompat ke atap sebelahnya. Dia kemudian berlari melintasi area tersebut dan keluar ke desa Kamakura, di mana semua orang senang melihatnya. Tokiyuki akhirnya kehilangan pengawalnya lagi, jadi dia menuju ke pohon sakura yang berdiri sendiri, di mana dia bisa melihat seluruh desa. Dia mencintai desa dan orang-orangnya, jadi dia tidak peduli tentang kehormatan atau status selama dia bisa hidup dengan damai di sini. Orang-orang bisa menyebutnya pemalas atau pengecut jika mereka mau, karena dia tidak masalah dengan itu. Namun, tiba-tiba seorang gadis di tanah berbicara dan memberitahu Tokiyuki bahwa dia bukanlah pemalas atau pengecut. Itu hanyalah aspek kecil dari monster yang terpendam di dalam dirinya. Atau setidaknya, begitu kata ayahnya. Tokiyuki bingung dengan kemunculan mendadak gadis tersebut,
Tetapi kemudian seorang pria muncul entah dari mana dan mulai memperkenalkan dirinya. Dia adalah seorang pendeta Shinto bernama Yorishige Suwa, dan dia telah duduk di pohon ini sepanjang hari karena dia meramalkan bahwa Tokiyuki akan muncul di sini suatu saat nanti. Suwa tampaknya sedikit gila, tetapi dia mengurangi kegilaannya sedikit dan memberitahu Tokiyuki bahwa dia datang untuk berdoa untuk desa. Dan karena dia sudah selesai, dia akan menuju ke Shogun untuk melaporkan hasilnya. Gadis yang bersamanya bernama Shizuku, dan dia ahli dalam seni rahasia. Jadi Suwa membawanya sebagai asisten tanpa bayaran. Tokiyuki masih curiga terhadap Suwa karena tidak ada yang tahu bahwa dia suka datang ke pohon ini. Jadi Shizuku menjelaskan bahwa ayahnya benar-benar memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, meskipun doanya hampir sepenuhnya tipu muslihat. Suwa memberitahu Shizuku bahwa dia tidak perlu mengatakan bahwa doanya adalah penipuan. Tetapi untuk membuktikan kemampuannya melihat masa depan, dia menatap jiwa Tokiyuki dan melihat bahwa dalam 2 tahun, Tokiyuki akan menjadi seorang pahlawan yang mengguncang fondasi Jepang. Beberapa orang akan menyembahnya, dan banyak orang lain akan sangat takut padanya sehingga dia akan mengubah nasib seluruh negara. Tokiyuki tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan Suwa. Jadi dia melarikan diri karena dia tidak dibayar cukup untuk menghadapi orang-orang aneh seperti itu. Dia kembali ke rumah dan menceritakan semua tentang apa yang dikatakan Suwa kepada kakaknya. Tetapi kakaknya tidak merasa itu terlalu jauh dari kenyataan, karena Tokiyuki memiliki bakat superhuman dalam menghindar. Dia pribadi percaya bahwa Tokiyuki akan menjadi pahlawan jika terjadi sebuah tragedi. Dan sayangnya, sebuah tragedi sudah diambang pintu mereka. Karena saat Takauji memimpin tentaranya ke medan perang, dia tiba-tiba berbalik melawan mereka dan memotong rekan-rekannya dengan begitu cepat, sehingga Fisika butuh beberapa detik untuk mengejar. Kabar pengkhianatan Takauji sampai ke Kamakura dan para pejabat tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Tak hanya Takauji yang secara diam-diam bersekongkol dengan Kaisar Godego, tetapi dia juga telah menghancurkan pasukan yang dikirim bersamanya dan sedang dalam perjalanan ke sini untuk menghancurkan mereka juga. Tak lama kemudian, semua orang yang Tokiyuki sayangi telah terbunuh, dan Takauji berdiri di tengah pembantaian dalam ekstasi murni. Karena ini membawanya lebih dekat kepada suara yang membimbingnya untuk menjadi penguasa di atas segalanya. Saat Tokiyuki menyaksikan mayat-mayat klannya terbakar, dia mendengar suara yang familiar memanggilnya. Suwa mengatakan bahwa dia ada di sini karena ayah Tokiyuki ingin memastikan Tokiyuki bisa bertahan hidup. Dia meramalkan tragedi ini, jadi dia mengambil langkah-langkah pencegahan dan sudah menyiapkan kuda-kuda yang menunggu di balik bukit agar mereka bisa melarikan diri. Namun Tokiyuki mengatakan bahwa dia tidak ingin diselamatkan karena semuanya sudah mati. Jadi, dia memutuskan untuk pergi. Dia hanya ingin mengakhiri hidupnya bersama ayah dan klannya. Suwa mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya karena kehidupan Tokiyuki terlalu penting. Tetapi sejujurnya, Suwa tidak yakin apakah kelangsungan hidup Tokiyuki akan benar-benar mengubah apapun atau tidak. Kamakura terbaring dalam kehancuran, dan Tokiyuki masih sulit percaya bahwa semua ini disebabkan oleh Takauji. Mereka telah saling mengenal sejak Tokiyuki masih balita, tetapi sekarang Tokiyuki tahu bahwa senyuman di wajah Takauji pasti adalah kebohongan. Suwa menawarkan untuk membantu Tokiyuki membalas dendam, tetapi Tokiyuki tahu bahwa senyuman Suwa juga pasti palsu. Lagi pula, dia tidak percaya bahwa dia bisa membalas dendam terhadap seseorang seperti Takauji yang telah menghancurkan Kamakura dengan begitu cepat. Terlepas dari seberapa kejam tindakannya, sejarah pasti akan mengingatnya sebagai pahlawan. Jadi Tokiyuki hanya ingin mati dengan hormat seperti anggota keluarganya yang lain. Suwa berkata, "Baiklah, ayo coba." Lalu mendorong Tokiyuki dari tebing agar dia bisa mati seperti yang diinginkannya. Dan saat Tokiyuki jatuh menuju kehancuran yang akan datang, dia tiba-tiba menyadari bahwa kematian sebenarnya tidak terdengar begitu menyenangkan lagi. Jadi dia menggenggam sisi tebing dan menggunakannya untuk memperlambat turunnya dan mendarat dengan selamat. Melihatnya, tentara penyerbu segera mencoba membunuh Tokiyuki, tetapi keterampilan menghindarnya jauh terlalu hebat untuk bisa disentuh oleh mereka. Tokiyuki kembali ke atas tebing dan bergantung pada Suwa, yang kemudian memberitahunya bahwa kemampuannya untuk bertahan hidup dan melarikan diri adalah apa yang memberinya potensi untuk menjadi pahlawan,
Jadi dia adalah kebalikan dari Takaugi yang menjadi pahlawan dengan membunuh. Tentu saja tidak mungkin menang hanya dengan lari dan bersembunyi. Itulah mengapa Suwa akan memberinya semua sekutu dan alat yang dia butuhkan untuk mencapai tujuannya. Selama Tokiyuki masih hidup, Takaugi suatu hari nanti akan mencarinya. Jadi sebelum saat itu tiba, Tokiyuki perlu menjadi cukup kuat untuk mengalahkannya. Saat Kamakura dihancurkan, saudara Tokiyuki, Kunitoki, dengan putus asa berusaha bersembunyi dari para penyerang. Namun tiba-tiba seorang pria muncul di tempat persembunyiannya, dan Kunitoki merasa lega ketika melihat bahwa pria tersebut adalah Muneshige, pamannya. Muneshige mengatakan bahwa dia datang untuk menyelamatkan Kunitoki, tetapi Kunitoki masih sangat khawatir tentang Tokiyuki. Muneshige meyakinkan bahwa Tokiyuki kemungkinan besar aman karena mereka telah mengatur agar Su membawanya ke tempat aman. Namun, sekarang mereka perlu mencari tempat yang aman sebelum mereka terdeteksi. Sayangnya, mereka terdeteksi lebih cepat dari yang diharapkan. Tetapi Muneshige memberitahu Kunitoki bahwa dia akan menangani situasi ini. Jadi Kunitoki sebaiknya tetap di sini sementara Muneshige pergi untuk berbicara dengan para samurai. Muneshige mengatakan bahwa dia mungkin bisa meyakinkan mereka bahwa Kunitoki bukan bagian dari keluarga Hojo karena dia tidak cukup penting untuk dikenali. Muneshige menegaskan bahwa dia telah dipercaya untuk melindungi Kunitoki. Dan, yang lebih penting, dia adalah anak dari saudara perempuannya yang tercinta. Jadi, dia akan melakukan segala daya untuk memastikan Kunitoki melarikan diri dengan selamat. Bahkan, jika dia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Saat mendekati para samurai, Muneshige mengatakan kepada Kunitoki untuk melarikan diri jika situasinya memburuk. Namun, begitu dia mulai berbicara dengan para samurai, Kunitoki melihat Muneshige menunjuk langsung ke arahnya, dan tatapan jahat di wajahnya menunjukkan bahwa keadaan tidak menguntungkan bagi Kunitoki. Sementara itu, Tokiyuki sedang mengalami mimpi buruk di mana dia melihat wajah-wajah keluarganya yang tersiksa. Dan yang lebih buruk lagi, dia melihat pemandangan yang lebih menakutkan. Wajah Sui. Sui berdiri di atas Tokiyuki dengan aura yang bersinar, dan dia berkomentar betapa lucunya Tokiyuki saat tidur. Shizuku datang, dan meskipun dia tahu betapa sukanya pamannya menonton anak-anak tidur, Sui jelas-jelas membuat mimpi buruk Tokiyuki semakin buruk. Namun Sui tidak peduli dan memutuskan untuk memberikan ciuman ringan di pipi Tokiyuki, yang membuatnya masuk daftar pantauan FBI. Tokiyuki merasakan adanya aktivitas kriminal yang akan terjadi. Jadi saat dia terbangun dan melihat Sui akan menciuminya, dia melompat keluar dari tempat tidur dan memanjat hingga ke langit-langit karena ketakutan. Sui mengatakan bahwa dia mengharapkan hal itu dari Tokiyuki dan keterampilan pelariannya. Tetapi saat diminta menjelaskan dirinya karena mencoba mencium Tokiyuki, dia menjawab, "Ini hanya lelukon, bro." Tokiyuki memberitahukan bahwa ini bukan saatnya untuk lelukon karena mereka masih dalam bahaya besar. Suwa telah mengatakan bahwa mereka akan bisa bersembunyi di wilayahnya, tetapi mereka sudah terjebak di Kamakura selama beberapa hari sekarang dan mereka bisa ditemukan kapan saja. Suwa menjelaskan bahwa alasan mereka belum pergi adalah karena pintu keluar Kamakura lebih dijaga ketat daripada yang dia kira. Jadi mereka harus bersabar sampai patroli-patroli itu mengendur. Tokiyuki mengenali bendera-bendera patroli tersebut. Tetapi samurai di bawah bendera itu adalah orang-orang yang sebelumnya telah bersumpah setia pada Shogun, tetapi akhirnya mengkhianati sumpah mereka dan membantu dalam penghancuran Kamakura. Semua itu dilakukan atas perintah Takauji. Masih sulit baginya untuk percaya bahwa selama waktu yang dihabiskan Takauji bersamanya, dia sedang merencanakan rencana pengkhianatan semacam itu. Shizuku memberitahu Tokiyuki bahwa dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka untuk saat ini. Karena jika bahaya datang mencari gubuk mereka, mereka bisa dengan mudah menipu mereka karena pakaian mereka membuat mereka terlihat seperti pendeta. Tokiyuki sedikit tenang dan melepaskan pegangan dari atap, tetapi ada sesuatu yang ingin dia tanyakan kepada Suwa. Sebelumnya, Suwa pernah mengatakan sesuatu tentang merebut kembali negara dengan kemampuan pelariannya yang sangat baik. Tetapi samurai seharusnya bertarung sambil menatap lurus ke depan. Jadi dia tidak tahu bagaimana dia akan merebut kembali negara sambil melarikan diri. Tokiyuki ingin tahu apakah Suwa benar-benar percaya bahwa dia bisa mengalahkan Takauji dan membalas dendam untuk semua orang yang dia cintai. Suwa sangat positif tentang hal itu.
Tidak diragukan lagi dalam pikirannya bahwa Tokiyuki akan menjadi pahlawan legendaris karena dia telah melihatnya dengan mata ilahinya. Jadi untuk saat ini dia meminta Tokiyuki untuk bersabar sampai ramalannya menjadi kenyataan. Namun, sampai saat itu, Suwa menyarankan mereka bermain dadu untuk mengisi waktu. Tetapi sementara Shizuku dan Suwa sibuk menyiapkan permainan, Tokiyuki melarikan diri. Dia tidak merasa bisa mempercayai mereka jika mereka begitu santai sampai bisa bermain papan permainan, jadi dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan mencari apa yang tersisa dari rumahnya. Saat dia tiba di sisa-sisa istana Shogun yang terbakar, Tokiyuki mulai mencari-cari untuk melihat apakah dia bisa menemukan seseorang yang masih hidup. Tetapi saat itulah, dia mendengar suara dua pria yang mengeluhkan bahwa semua barang bagus di sini sudah dijarah. Dia menyadari bahwa akan buruk jika dia terlihat di sini. Jadi dia mulai mencari tempat yang baik untuk bersembunyi. Tetapi kemudian dia mendengar salah satu pria membicarakan tentang eksekusi yang terjadi pagi ini yang melibatkan Kunitoki. Dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak bahwa mereka sedang berbohong. Dia menolak untuk percaya bahwa saudaranya telah meninggal. Tetapi segera dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan. Karena jika orang-orang ini mengetahui bahwa dia adalah putra dari shogun sebelumnya, mereka akan menyerahkannya. Para pria mulai bertanya kepada Tokiyuki siapa dia, dan dia tidak tahu harus mengatakan apa dalam situasi ini. Untungnya, Suwa dan Shizuku muncul tepat pada waktunya untuk menutupi dirinya dengan mengatakan bahwa dia hanyalah seorang murid di kuil mereka. Mereka mengatakan bahwa shogun telah menunjukkan rasa hormat kepada mereka, dan anak ini kebetulan sangat dekat dengan Kunitoki. Itulah sebabnya dia menganggapnya sebagai saudara. Tokiyuki mengikuti cerita itu dan bertanya kepada para pria jika mereka bisa memberitahunya apa yang terjadi pada Kunitoki. Mereka mengatakan bahwa setelah kehancuran Kamakura, Kunitoki dipercayakan kepada pamannya, Muneshige, untuk membawanya ke tempat aman. Tetapi tanpa berpikir panjang, pria itu menjual keponakannya sendiri pada kesempatan pertama yang dia dapat. Semua demi mendapatkan posisi kekuasaan untuk dirinya sendiri, dan dia tampak sangat bangga dengan itu. Setelah Kunitoki ditangkap, karena dia adalah anggota klan Hojo, dia dijatuhi hukuman mati dengan penggalan dan dieksekusi pagi ini. Mendengar berita ini, Tokiyuki merasa mual dan terus-menerus menggumamkan kata pengkhianatan kepada dirinya sendiri. Dia tidak bisa memahami mengapa keluarga Ashikaga yang telah melayani mereka selama beberapa generasi bisa mengkhianati mereka. Mengapa pengikut samurai mereka yang telah setia selama bertahun-tahun tiba-tiba berpaling dari mereka, dan sekarang bahkan pamannya sendiri juga telah mengkhianati mereka. Tampaknya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa Tokiyuki percayai, dan keputusasaan mulai merayap dalam dirinya. Namun dia teralihkan oleh cahaya menyilaukan dari aura Su. Su memberitahu Tokiyuki bahwa dia dapat melihat sebagian masa depan Muneshige, meskipun resolusinya sangat rendah. Dalam visinya, Muneshige dikelilingi oleh banyak tentara musuh, tetapi dia terlindungi dengan baik. Tokiyuki bertanya di mana pamannya sekarang, jadi karena dia sangat penasaran, Su setuju untuk menunjukkannya. Ternyata Muneshige tidak berhasil mendapatkan posisi kekuasaan yang dia harapkan karena dia pada dasarnya menjadi seorang pengemis. Muneshige mengeluh bahwa dia tidak mendapatkan banyak imbalan karena mengkhianati Kunitoki, tetapi mungkin itu karena Kunitoki adalah anak yang tidak sah. Jadi Muneshige menganggap bahwa dia akan diperlakukan seperti anak kecil. Dia tidak yakin apakah dia akan dapat menyingkirkan nasibnya jika dia berhasil menangkap anak sah shogun. Jadi dia sudah mulai merencanakan untuk menangkap Tokiyuki dan menjualnya kepada pasukan Nita. Setidaknya sekarang Tokiyuki tahu seperti apa musuh pertamanya, dan bahwa langkah pertama dalam rencana Suwa adalah menang dengan melarikan diri. Suwa mengatakan dia akan menjelaskan langkah berikutnya setelah mereka kembali ke tempat persembunyian. Tetapi Tokiyuki tidak merasa terlalu yakin dengan situasi ini, terutama mengingat fakta bahwa dia telah mengabaikan pelatihan seni bela diri. Namun, Suwa meyakinkannya bahwa tidak perlu khawatir, karena dia memiliki beberapa sekutu yang akan datang dan dapat membantu Tokiyuki. Namun, sekutu-sekutu ini sibuk bermain versi monopoli Suwa, jadi Tokiyuki tidak meragukan seberapa berguna mereka. Setelah semua orang selesai dengan permainan, dua sekutu tersebut akhirnya memperkenalkan diri kepada Tokiyuki dan mengatakan nama mereka adalah Kojiro dan Ayako.
Mereka adalah anak-anak dari keluarga Nezu dan Machizuki masing-masing. Dan kedua keluarga tersebut melayani keluarga Suwa, yang secara tidak langsung berarti mereka juga melayani keluarga Hojo yang Tokiyuki miliki. Meskipun keduanya sebaya dengan Tokiyuki, mereka unggul dalam seni bela diri. Jadi Suwa mendorong Tokiyuki untuk bergantung pada mereka untuk membantunya membalas dendam. Beberapa saat kemudian, Shizuku bertanya kepada Kojiro dan Ayako tentang pendapat mereka tentang Tokiyuki, dan Ayako mengatakan bahwa dia merasa Tokiyuki sangat imut. Namun Kojiro berpikir bahwa Tokiyuki cukup lemah, jadi dia merasa aneh bahwa Suwa meminta mereka untuk membantu Tokiyuki. Tapi karena Tokiyuki tidak bisa bertarung sendiri, mereka harus melindunginya. Saat malam tiba, Suwa memberitahu Tokiyuki bahwa saatnya menghadapi iblis yang mengejar mereka, lalu memberinya sebuah katana untuk digunakan dalam pertempuran. Pada saat yang sama, Shizuku menyadari bahwa Muneshige menghalangi jalannya, jadi semua orang bersiap dan menunggu kedatangan Muneshige. Ketika Muneshige tiba, dia mulai berpura-pura khawatir tentang Tokiyuki, dan Tokiyuki ikut berpura-pura untuk menariknya dalam serangan diam-diam. Muneshige bertanya apakah Tokiyuki sendirian dan mengatakan bahwa mereka seharusnya melarikan diri bersama demi keselamatan Tokiyuki. Namun, ketika Muneshige berada dalam jangkauan, Tokiyuki memberi sinyal kepada Kojiro dan Ayako untuk menyerang. Sayangnya, Muneshige memiliki cukup waktu untuk menarik pedangnya dan memblokir serangan mereka. Dan kini dia menyadari bahwa Tokiyuki merencanakan penyergapan ini untuk membalas dendam pada saudaranya. Ayako awalnya berhasil bertahan, tetapi kemudian dia terdesak dan terlempar jauh. Meskipun kekuatan gabungan Ayako dan Kojiro cukup besar, mereka tetap sangat kalah dalam pertarungan ini, karena mereka masih anak-anak, sedangkan mereka menghadapi seorang pria dewasa. Muneshige memutuskan untuk menjauh dari Kojiro dan Ayako agar dia bisa menyingkirkan Tokiyuki. Muneshige terpaksa melindungi Tokiyuki, tetapi Ayako masih bisa mengejar Tokiyuki lagi. Sambil melakukannya, Muneshige membanggakan dirinya atas kemampuannya untuk beradaptasi dengan situasi apapun yang dihadapinya. Dia dengan senang hati menghabisi jika itu untuk kelangsungan hidupnya, seperti yang dia lakukan dengan Kunitoki. Dia mendorongnya ke tanah dan memukulinya hingga babak belur, sehingga dia bisa menyerahkannya untuk kebebasannya. Tetapi sekarang, dia mengejar Tokiyuki, sehingga dia bisa mendapatkan sedikit dukungan dari tentara Nida. Muneshige telah memojokkan Tokiyuki di tepi tebing, tetapi sebelum Kojiro dan Ayako bisa bergegas menolongnya, Suwa memanggil mereka dan mengatakan sudah saatnya mereka mundur. Mereka tidak mengerti mengapa Suwa menyuruh mereka mundur, tetapi dia hanya mengatakan mereka harus duduk dan melihat Tokiyuki bekerja dengan sihirnya. Karena jika ada orang di sini yang bisa membanggakan kemampuan beradaptasi, itu adalah dia. Saat Muneshige mengayunkan pedangnya ke arah Tokiyuki, Tokiyuki mulai menganalisis gerakannya dan memprediksi serangannya sebelum terjadi. Jadi apapun yang dilakukan Muneshige, dia selalu satu langkah di belakang Tokiyuki. Dan sepertinya Tokiyuki juga menikmatinya. Cara dia menghindar bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari melalui pelatihan, melainkan seperti hadiah dari surga. Suwa percaya bahwa Tokiyuki bukan pengecut, dia hanya benar-benar menikmati dikejar. Dalam situasi seperti ini, satu kesalahan bisa berarti kematian seketika. Tetapi jiwa Tokiyuki justru menemukan kebahagiaan dalam krisis seperti ini. Saat Kamakura dalam keadaan damai, Tokiyuki sering menghindari tanggung jawabnya. Tetapi di medan perang, dia menjadi monster yang tak tertandingi, berkembang dengan menghindar dari kematian. Suwa bertanya kepada yang lain apakah mereka tertarik untuk melayani seorang majikan seperti Tokiyuki sekarang, dan pendapat Kojiro berubah menjadi lebih positif. Meskipun begitu, Ayako masih hanya ingin menjadi temannya. Mereka bersiap untuk bergabung kembali dalam pertempuran, tetapi saat mereka pergi, Suwa menyarankan agar mereka tidak membuang-buang tenaga untuk melindungi Tokiyuki. Mereka harus percaya bahwa Tokiyuki akan bisa menghindari segala bahaya, tetapi serangan Tokiyuki masih sangat lemah, jadi mereka harus menutupi kekurangan itu. Muneshige mulai kehilangan kendali karena dia tidak bisa mengenai Tokiyuki, dan hal ini membuatnya terbuka untuk serangan dari yang lain. Dia akhirnya dilucuti senjatanya, tetapi dia menggunakan beberapa tanah sebagai gangguan untuk melarikan diri dari mereka. Karena mereka tidak perlu melindungi Tokiyuki, mereka memusatkan upaya mereka semata-mata untuk menciptakan peluang bagi Tokiyuki untuk menyerang. Jadi saat Muneshige menyerang Tokiyuki,
Ayako muncul dari belakang dan menendangnya ke tanah. Muneshige kemudian mengalihkan targetnya dan mencoba menggunakan pedangnya untuk menghabisi Ayako. Tetapi sebelum Ayako terkena tebasan, Kojiro melucuti senjata Muneshige dengan melempar pedangnya dan menjatuhkannya ke tanah. Sekarang, dengan Muneshige yang telah dilucuti senjatanya dan kebingungan, Tokiyuki melompat ke udara untuk memberikan pukulan terakhir. Kehidupan Muneshige saja tidak akan cukup untuk membalas dendam atas kematian Kunitoki dan semua orang lainnya yang terbunuh di Kamakura, tetapi ini adalah awal yang baik dalam pencariannya untuk balas dendam. Setelah itu, kelompok mereka berjalan melewati hutan untuk keluar dari Kamakura. Di perjalanan, Suwa bertanya pada Tokiyuki bagaimana rasanya setelah memenangkan pertempuran pertamanya. Tokiyuki sendiri tidak tahu bagaimana perasaannya, karena dia hanya fokus untuk melarikan diri. Dan tanpa sadar, dia sudah berhasil mengambil kepala Muneshige. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya sendirian, jadi dia menghadap yang lain, dan dengan tulus berterima kasih atas bantuan mereka. Suwa lalu mengambil kesempatan itu untuk mengingatkan Tokiyuki bahwa ada dua hal yang dia butuhkan untuk memenangkan perang dengan cara melarikan diri. Pertama, dia harus menjadi pemimpin yang berharga bagi timnya, sehingga dia menjadi prioritas utama bagi musuh. Kedua, dia harus memiliki sekutu yang bisa bertindak sebagai senjatanya. Untuk memenuhi dua syarat ini, Tokiyuki harus menjaga harga dirinya sebagai yatim piatu Hojo dan menjadi seseorang yang menarik perhatian orang lain. Jika dia bisa melakukan dua hal itu, Suwa benar-benar yakin bahwa Tokiyuki akan bisa mengalahkan iblis apapun yang menghadangnya. Tokiyuki berkata bahwa dia mengerti dan berjalan menuju tepi tebing, di mana dia bersumpah bahwa suatu hari nanti dia akan kembali ke Kamakura untuk merebutnya kembali dari Takagi. Dia kemudian melempar pedangnya ke dalam hutan, dan Suwa berhasil mengalahkan iblis yang mendekatinya. Tokiyuki berkata bahwa dia mampu mengalahkan iblis yang menghadangnya. Dia kemudian melempar pedangnya ke dalam hutan, dan Suwa merasa itu adalah tindakan yang sangat mengharukan sebagai tanda komitmen. Namun, dia mengingat kembali penglihatan yang memperingatkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi jika Tokiyuki melempar pedangnya dari atas tebing itu. Tiba-tiba, seekor serigala muncul dari hutan dengan pedang Tokiyuki tertancap di punggungnya, dan dia terlihat sangat marah pada Tokiyuki. Jadi, Tokiyuki langsung kabur dengan kecepatan rekor. Mereka berhasil melarikan diri dari Kamakura bersama-sama, dan Tokiyuki pun memulai perjalanannya untuk menjadi pahlawan terbesar di Jepang. Tapi begitu mereka tiba di wilayah Suwa, Tokiyuki mulai kewalahan dengan Suwa. Tak lama setelah sampai, Tokiyuki merasa sangat terbebani dengan banyaknya gadis yang Suwa tugaskan untuk mengurusnya. Tapi Suwa dengan polosnya berkata bahwa dia hanya meminta para gadis itu untuk merawat Tokiyuki, membuatkan sarapan, dan memberikan sedikit kontak fisik spesial agar dia merasa lebih baik. Namun semua itu terlalu berlebihan bagi Tokiyuki, jadi dia mencoba melarikan diri. Tapi usahanya untuk kabur malah membuatnya jatuh ke dalam lubang yang entah dari mana asalnya. Ternyata, Suwa sudah meramalkan masa depan, di mana Tokiyuki akan mencoba kabur dari para gadis di jalan itu. Jadi dia menggali lubang di sana untuk menjebaknya. Tokiyuki masih belum percaya bahwa Suwa benar-benar bisa melihat masa depan. Tapi Suwa bilang bahwa karena tempat ini penuh dengan energi suci, penglihatannya menjadi lebih kuat. Artinya, sekeras apapun Tokiyuki mencoba lari atau bersembunyi, Suwa akan selalu tahu di mana dia berada. Lagi pula, ini adalah wilayah kekuasaannya yang diperluas, Kuil Agung Suwa. Dan sekarang, setelah dia menjelaskan semuanya, saatnya bagi Tokiyuki untuk memulai pelatihan. Tokiyuki masih benci latihan, jadi dia mencoba membuat alasan bahwa dia masih menyesuaikan diri dengan kehidupannya yang baru di sini. Tapi Suwa tidak peduli, jadi Tokiyuki mencoba kabur lagi. Sayangnya, di dalam wilayah Suwa, semua upaya pelarian menjadi sia-sia karena ramalan Suwa. Suwa dengan bangga menyombongkan diri pada Tokiyuki yang kembali terjebak dalam perangkapnya, tapi Tokiyuki hanya ingin dikeluarkan dari sana. Shizuku kemudian datang membawa tangga. Dia meminta maaf atas perilaku ayahnya, karena dia tahu betul betapa menyebalkannya Suwa. Namun dia meyakinkan Tokiyuki bahwa Suwa sebenarnya tidak berbahaya, setidaknya sebagian besar waktu. Saat Tokiyuki memanjat keluar dari lubang itu, dia berpikir bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah ayahnya, tapi ternyata tidak. Dia merenung bahwa seharusnya dia merasa bersyukur kepada Suwa karena telah menyelamatkan nyawanya. Tapi dia sulit percaya bahwa Suwa benar-benar tahu apa yang dia lakukan.
Kuil Suwa juga relatif kecil dibandingkan dengan yang lain. Jadi, Tokiyuki meragukan bahwa Suwa benar-benar memiliki kemampuan untuk membantunya merebut kembali Kamakura dan mengalahkan Takauji ketika waktunya tiba. Karena itu, dia merasa tidak ada gunanya berlatih. Beberapa hari kemudian, Suwa masih belum berhasil membuat Tokiyuki berlatih dengan serius, dan semua orang mulai lelah menggali lubang untuk menangkapnya. Sehingga mereka mulai mengeluh bahwa Tokiyuki bertingkah seperti anak manja. Suwa meluruskan mereka dan mengatakan bahwa sebenarnya Tokiyuki adalah orang yang tulus, tapi dia dibesarkan untuk menjadi penguasa boneka. Jadi, tidak pernah punya alasan nyata untuk berusaha memperbaiki dirinya. Sebagian dari perilaku Tokiyuki yang sekarang juga adalah kesalahan Suwa, karena baru sekarang dia menyadari bahwa dia belum melakukan apapun untuk menunjukkan kepada Tokiyuki bahwa dia memiliki kekuatan untuk membantunya merebut kembali Kamakura. Pada hari ini, Tokiyuki kabur ke hutan karena berpikir tidak ada yang akan mengharapkan dia pergi saat hari hujan. Tapi ternyata dia salah, karena Suwa muncul tepat di belakangnya beberapa saat kemudian. Tokiyuki sudah tahu apa yang akan diminta Suwa, jadi dia mengatakan bahwa dia tidak melihat alasan mengapa dia harus ada di sini. Dia tidak ingin repot-repot belajar strategi perang jika pada akhirnya dia hanya akan berlari di medan perang, bahkan jika pasukan Suwa sedang dibantai. Suwa berjanji kepada Tokiyuki bahwa tidak ada cara bagi dia untuk kalah karena dia adalah dewa sejati. Dan untuk membuktikannya, dia bilang akan menghentikan hujan. Tokiyuki masih tidak percaya apapun yang dikatakan Suwa. Tapi saat Suwa membunyikan belnya di tengah hujan, terlihat jelas bahwa dia tidak berbohong karena semua tetesan hujan berhenti di udara dan berkumpul di sekitar Suwa sebelum menghilang sepenuhnya. Setelah itu, Suwa memanggil prajuritnya dengan semangat Spartan, menunjukkan kepada Tokiyuki bahwa dia memiliki pasukan sebanyak 10.000 prajurit yang siap berkumpul kapan saja. Jika Tokiyuki bisa mendapatkan kualitas seorang pahlawan, itu akan berarti ada aliansi antara seorang pahlawan dan dewa, dan pasti banyak lagi prajurit yang akan bergabung dalam perjuangan mereka pada saat itu. Setelah mendemonstrasikan kekuatannya, Suwa bertanya kepada Tokiyuki apa rencananya sekarang. Tokiyuki dengan enggan mengatakan bahwa dia bersedia kembali ke mejanya dan mulai belajar. Dia memutuskan untuk mempercayai Suwa karena sekarang dia percaya bahwa dia bisa menjadi pahlawan dengan bantuannya. Namun, begitu Tokiyuki mengucapkan kata-kata itu, Suwa malah memberitahu semua orang bahwa mereka bebas untuk pulang sekarang. Tokiyuki tidak percaya dengan apa yang dia lihat dan bertanya pada Suwa, kemana perginya semangat Spartan itu. Tapi Suwa hanya berkata bahwa orang-orangnya tidak bisa selalu penuh energi sepanjang waktu. Suwa kemudian mengubah topik dan memberitahu Tokiyuki bahwa sudah waktunya untuk belajar, suka atau tidak. Tapi saat dia mencoba mengarahkan Tokiyuki ke tempat belajar, Suwa malah terjebak dalam salah satu perangkapnya sendiri. Beberapa saat kemudian, Tokiyuki mulai terbiasa dengan kehidupan di wilayah Suwa. Jadi Suwa memberitahunya bahwa sekarang saatnya dia untuk mendapatkan beberapa pengikut setia. Seorang pengikut setia adalah bawahan yang membentuk hubungan tuan hamba dengan penguasanya dan siap mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung demi dia. Seorang penguasa tidak ada artinya tanpa pengikut setianya. Tapi karena Tokiyuki dengan tragis kehilangan semua anggota keluarganya dan para pengikutnya, dia harus memulai semuanya dari nol. Maka dari itu, Suwa akan memperkenalkan kandidat-kandidatnya sekali lagi. Pertama adalah Kojiro, ahli pedang terhebat di generasi Tokiyuki. Dengan kemampuannya, dia akan menjadi pilihan sempurna untuk memimpin sebagai komandan militer Tokiyuki. Selanjutnya adalah Ayako, dengan kekuatan yang tak tertandingi dan bakat seni yang luar biasa. Bahkan saat di medan perang, dia tetap ceria seperti biasanya. Terakhir, kita punya Shizuku, yang penuh perhatian dan mahir dalam berbagai seni rahasia. Sebagai pelayan, dia akan sangat cocok untuk mengurus urusan-urusan umum di rumah. Meskipun ketiganya mungkin masih seusia dengan Tokiyuki, Suwa meyakinkannya bahwa mereka adalah orang-orang yang bisa diandalkan. Namun, Tokiyuki masih perlu mengenal mereka lebih dekat dan menunjukkan bahwa dia mampu memanfaatkan keterampilan mereka dengan baik. Jika keempatnya hidup bersama, maka pada akhirnya, Tokiyuki akan memiliki hubungan yang erat dengan mereka. Dan dari situ, dia bisa merekrut lebih banyak individu berbakat yang mereka temui di sepanjang jalan.
Inilah yang Suwa sebut sebagai awal dari perjalanan seorang pahlawan, meskipun tidak ada yang terlalu peduli dengan referensinya itu. Setelah Suwa berhenti bicara, Kojiro bertanya kepada Tokiyuki apakah ada sesuatu yang perlu mereka lakukan, karena mereka senang membantu dengan cara apapun yang mereka bisa. Tokiyuki senang mendengar bahwa mereka ingin membantunya, tapi dia tidak benar-benar tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi akhirnya dia meminta mereka bermain petak umpet bersamanya. Namun, Kojiro langsung menolak. Mereka semua sudah melihat seberapa cepat Tokiyuki berlari, jadi bermain petak umpet hanya akan menjadi siksaan bagi mereka. Tapi karena Tokiyuki ingin bersenang-senang, Kojiro menyarankan agar mereka semua menyelinap ke rumah-rumah beberapa samurai yang mengkhianati Tokiyuki dan meninggalkan hadiah besar di depan pintu mereka. Ayako bilang dia cuma mau push up, sementara Shizuku bilang dia mau menyumpal ke lereng di sarang semut. Mereka semua punya ide seru yang unik, atau mungkin agak aneh. Jadi Tokiyuki bingung mau ngapain sampai Ayako nyaranin supaya mereka berburu bersama. Ini seru, bisa jadi latihan dan gak melibatkan buang air di rumah orang, jadi Tokiyuki setuju aja. Teman mereka nanya apakah Shizuku boleh ikut berburu karena dia bagian dari kuil. Untungnya, dia bilang gak masalah karena dewa kuil mereka adalah dewa berburu. Jadi berbeda dari kuil lain, mereka sering berburu dan makan daging. Setelah mereka berangkat, seorang pelayan mendatangi Suwa yang lagi mengang daging untuk memberitahunya bahwa Tokiyuki dan yang lainnya sudah pergi berburu. Tapi dia udah melihatnya dalam penglihatan termasuk masalah yang akan mereka hadapi di hutan. Namun, dia yakin ini akan jadi pengembangan karakter yang baik. Jadi dia tidak akan campur tangan. Sementara itu di hutan, kelompok tersebut bekerja sama untuk berburu dengan Shizuku, menakut-nakuti kelinci, dan Tokiyuki ditugaskan untuk menembaknya. Tapi sayangnya, dia tidak bisa membidik dengan baik sehingga meleset dari target. Kojiro bilang dia oke dengan itu. Dia bilang, tembakan itu sudah sangat mendekati target mengingat Tokiyuki yang melakukannya. Jadi dia ingin memberinya sudut pandang yang lebih baik supaya dia bisa mencoba lagi. Dia dengan mudah menebas ranting-ranting pohon, dan begitu ada pandangan yang jelas, dia memberitahu Tokiyuki untuk mencoba lagi. Namun sebelum Tokiyuki bisa melakukannya, Ayako tiba-tiba melemparkan batu besar ke arah kelinci tersebut, membuat Tokiyuki kaget dengan kekuatan yang dimiliki Ayako. Tapi ini bukan pertama kalinya Kojiro melihat Ayako mengubah kelinci menjadi bercak merah di tanah. Namun, kali ini dia meleset dari target. Sehingga kelinci itu masih hidup untuk melihat hari lain. Tapi hidupnya tidak bertahan lama, karena tak lama kemudian muncul babi hutan besar yang menghancurkannya. Kojiro belum pernah melihat binatang sebesar itu. Jadi Shizuku memberitahu mereka tentang rumor yang beredar mengenai babi hutan iblis pemakan daging yang tinggal di hutan ini. Inilah masalah yang sudah dilihat Suwa dalam visinya. Tapi dia percaya penting bagi mereka untuk belajar menghadapi binatang buas yang haus darah, karena Takagi jauh lebih buruk daripada apapun yang bisa mereka temui di hutan itu. Ketika iblis itu melihat kelompok mereka, dia langsung menyerang Tokiyuki. Jadi Ayako segera menariknya ke tempat aman, sementara Kojiro melepaskan tembakan ke arah babi itu. Tetapi kulit iblis tersebut terlalu tebal untuk ditembus oleh panahnya. Jadi dia memerintahkan semua orang untuk mundur ke tempat yang lebih tinggi. Kojiro merasa mereka tidak bisa mengalahkan iblis itu hanya dengan berdua. Jadi dia menyarankan agar mereka melarikan diri kembali ke kuil. Namun, Shizuku menyela dan mengatakan dia yakin mereka bisa memenangkan pertarungan ini. Dia dengan nyaman mengatakan ini dari atas pohon, tetapi dia menyarankan agar yang lain meninggalkan Tokiyuki untuk menghindari iblis sambil memimpin ke arah pohon yang ada di sana. Disitulah Kojiro dan Ayako akan menunggu untuk menyerang. Semua orang setuju dengan ide tersebut, kecuali Tokiyuki yang dijadikan umpan. Namun dia tidak punya waktu untuk protes karena iblis sudah mengitari dan mengejarnya lagi. Dia tidak percaya para retainernya benar-benar menempatkannya dalam bahaya, tetapi sulit untuk membantah keefektifan rencana ini ketika Tokiyuki berhasil menghindari iblis dengan sangat baik. Saat dia memimpin iblis menuju tempat yang ditentukan, Kojiro dan Ayako mempersiapkan serangan mereka yang melibatkan memecahkan sepotong obsidian di tepi tebing. Setelah persiapan selesai, Tokiyuki bertanya apa yang harus dia lakukan dengan iblis tersebut. Kojiro melepaskan panah ke arah iblis untuk menghadapi iblis tersebut, sementara Ayako berusaha menarik perhatian iblis agar menyerang mereka. Saat iblis itu langsung menuju mereka,
Mereka melompat keluar dari jalurnya dan mengundangnya untuk menabrak pohon dan terjatuh dari sisi tebing, langsung ke ujung obsidian yang tajam. Dengan itu, iblis itu kalah dan sebenarnya jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan Tokiyuki. Setelah melihat bahwa panah tidak efektif, mereka semua memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk mengalahkan iblis. Tetapi meskipun iblis itu menyerang mereka terlebih dahulu, Shizuku masih merasa kasihan karena kemungkinan itu adalah makhluk dari zaman kuno. Jika ada teman-temannya di sekitarnya, mungkin ia tidak akan jatuh ke dalam kejahatan. Setelah perburuan yang sukses, tim menuju ke pemandian air panas untuk bersantai, dan Kojiro menyarankan agar mereka mengadakan pertemuan strategi di sini mulai sekarang. Ngomong-ngomong, mereka perlu memutuskan nama untuk tim mereka. Jadi mereka mulai menciptakan sejumlah nama buruk seperti Petualang Gigi Manis yang langsung ditolak oleh Tokiyuki. Meskipun mereka punya selera penamaan yang buruk, Tokiyuki senang memiliki orang-orang seperti mereka di sekelilingnya, karena mereka memperlakukannya seperti teman untuk menyemangatinya, namun mereka juga menghormatinya sebagai tuan mereka. Akhirnya, Ayako menemukan nama yang tidak jelek, jadi mulai sekarang mereka akan dikenal sebagai pejuang elusif. Setelah mandi, mereka semua kembali ke tempat perburuan untuk memasak daging babi hutan untuk makan malam. Tetapi saat mereka sampai di sana, Suwa sudah sepenuhnya memakannya entah bagaimana. Kojiro berteriak pada Suwa karena memakan seluruh hasil tangkapan, tetapi Suwa mencoba membenarkannya dengan mengatakan bahwa makhluk itu telah jatuh ke dalam kejahatan. Jadi dia hanya membersihkannya dengan perut ilahinya, meskipun mereka tidak tertipu oleh alasan itu. Sementara itu, tampaknya ada orang lain yang juga bisa melihat visi masa depan dan mengetahui bahwa Suwa sedang merencanakan sesuatu. Jadi dia tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Sementara itu, tampaknya ada orang lain yang bisa melihat visi masa depan dan dia tahu bahwa Suwa sedang merencanakan sesuatu. Jadi dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Sementara itu, Takauji sedang bertemu dengan Kaisar Godaigo. Dan Kaisar sangat senang dengan cara Takauji menghancurkan Kamakura secara menyeluruh. Jadi dia menawarkan posisi apapun yang diinginkan Takauji di Istana Kekaisaran. Takauji mengatakan bahwa dia berterima kasih atas tawarannya, tetapi dia adalah seorang pejuang sejati. Jadi kekuasaan politik bukanlah minatnya. Namun para pengikutnya di belakangnya akan sangat senang untuk mengambil posisi di Istana Kekaisaran. Dan dari wajah mereka sudah terlihat bahwa mereka pasti tidak akan menyalahgunakan kekuasaan mereka. Semua orang di Istana Kaisar sangat mengagumi Takauji karena dia adalah satu-satunya alasan Kaisar bisa berkuasa sekarang. Jadi dari sudut pandang mereka, dia adalah pahlawan yang dikirim oleh Tuhan. Sementara Moronao, pengikut paling terpercaya Takauji, membantunya berganti pakaian. Dia memiliki sesuatu di pikirannya yang mengganggunya. Dia telah melayani Takauji sejak mereka masih anak-anak, jadi ketika Takauji memutuskan untuk berpihak pada Kaisar, Moronao mengikutinya tanpa berpikir panjang. Namun hal ini membuatnya khawatir. Dan akhir-akhir ini, senyuman Takauji semakin lama semakin tidak manusiawi. Takauji tersenyum dan memberitahu Moronao untuk berhenti mengatakan hal-hal bodoh, karena dia memerlukan bantuan Moronao untuk mendukung Kaisar. Namun, jelas ada yang tidak beres dengan Takauji, dan Moronao mengetahuinya. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Saat sedang dalam perjalanan berburu, salah satu pengikut Takauji menembak seekor babi hutan. Dan saat Takauji memeriksanya, pengikut tersebut mengucapkan terima kasih atas rekomendasi Takauji yang membuatnya diangkat sebagai gubernur. Takauji mengatakan bahwa itu adalah penghargaan yang pantas karena pengikut tersebut adalah orang pertama yang mengkhianati keluarga Hojo dan bergabung dengan pihak Takauji. Namun, di wilayah pengikut tersebut terdapat Shainano, dan Takauji tahu bahwa Suwa adalah salah satu pendukung terbesar keluarga Hojo. Jadi pasti dia menyembunyikan beberapa korban selamat di wilayahnya. Dan Takauji ingin Sadamun menemukan dan membunuh mereka. Sadamun mengatakan bahwa dia siap untuk tugas tersebut karena matanya adalah yang terbaik di negeri ini. Jadi dia pasti akan menemukan para korban selamat Hojo. Sementara itu, Tokiyuki akhirnya berlatih menggunakan pedang. Tetapi dia masih sangat buruk, dan yang lainnya hampir tidak percaya bahwa dia tidak bisa memotong seikat jerami. Suwa menjelaskan bahwa otot-otot Tokiyuki sudah terbiasa melarikan diri, sehingga bahkan saat dia sedang menyerang, dia masih secara instingtif menarik diri. Konjuro memberitahu Tokiyuki bahwa dia perlu lebih berusaha dan berlatih dengan rajin.
Tetapi Suwa mengatakan itu adalah ide yang buruk, karena jika Tokiyuki berlatih terlalu banyak, otot pelariannya akan berubah menjadi otot serangan. Dan akhirnya dia akan menjadi pendekar pedang yang mediocre dengan keterampilan penghindaran yang juga mediocre. Mereka pindah dari latihan pedang dan mencoba memeriksa keterampilan memanah Tokiyuki, dan ternyata dia memiliki sasaran yang sangat baik. Tokiyuki mengungkapkan bahwa ayahnya sangat suka menonton latihan panahan, jadi dia sering mengambil latihan dengan serius dan menjadi cukup mahir dalam hal itu. Karena Tokiyuki menunjukkan potensi dalam keterampilan panahnya, Suwa memutuskan bahwa mereka akan memusatkan semua usaha mereka untuk memaksimalkan keterampilan memanahnya. Lagi pula, semangat para tentara akan menurun jika komandan mereka hanya melarikan diri, jadi Tokiyuki perlu belajar cara menyerang sambil melarikan diri. Tapi tidak akan mudah menemukan instruktur yang bisa mengajarinya metode yang tidak lazim tersebut. Saat itu, seseorang datang untuk memberitahu Suwa bahwa Sadamune datang untuk membayar kunjungan mendadak. Tokiyuki belum pernah mendengar nama Sadamune sebelumnya, jadi mereka mengira Sadamune mungkin seseorang yang tidak memiliki status sosial yang tinggi. Tapi untuk amannya, Suwa meminta Tokiyuki dan yang lainnya untuk bersembunyi di gudang untuk sementara waktu. Suwa menuju gerbang depan untuk menyambut Sadamune, dan Sadamune segera memberitahu Suwa bahwa dia telah diangkat sebagai gubernur Shinano, yang menjadikannya atasan Suwa sekarang. Salah satu anggota keluarga Suwa sulit mempercayai hal ini karena tidak lama yang lalu, Sadamune bekerja untuk mereka. Namun keadaan berubah, dan saat shogunate jatuh, Sadamune membuat keputusan bijaksana untuk berpihak pada Kaisar Go-Daigo. Dan sementara itu, keluarga Suwa mendukung keluarga Hojo, jadi sekarang setelah Go-Daigo berkuasa, mereka tidak memiliki hak untuk mengeluh tentang konsekuensi yang mereka hadapi. Tapi itu masalah untuk hari lain. Untuk saat ini, Sadamune datang untuk memberitahu Suwa bahwa jika dia memiliki anggota keluarga Hojo yang bersembunyi di wilayahnya, sebaiknya dia menyerahkannya kepadanya. Suwa membantah menyembunyikan siapapun, bahkan dia membantah pernah melihat anggota keluarga Hojo. Sadamune tidak percaya padanya, jadi dia menggunakan penglihatannya yang superhuman untuk menemukan setiap orang yang terlihat mencurigakan di area tersebut. Dia melihat dua prajurit di kejauhan yang mengintai dari balik pohon, seorang pria yang memegang pisau di jaketnya, dan sekumpulan anak-anak yang bersembunyi di sebuah kabin. Dia tidak tahu siapa di antara mereka yang merupakan korban selamat keluarga Hojo, tetapi semuanya tampak sangat mencurigakan. Jadi cepat atau lambat dia akan menemukan siapa mereka dan menangkap mereka. Itu saja yang ingin disampaikan, jadi Sadamune berbalik untuk pergi. Tetapi sebelum dia pergi, dia harus sekali lagi menyalahgunakan kekuasaannya. Jadi dia menembak salah satu pelayan kuil dan memotong telinganya hanya untuk kesenangan semata. Malam harinya, Shizuku memberitahu semua orang bahwa pelayan kuil yang tertembak dalam keadaan baik, dan telinganya seharusnya bisa sembuh dalam waktu dekat. Sadamune adalah seorang pemanah ahli, dan berkat penglihatannya yang superhuman serta keterampilan observasinya, dia memiliki keunggulan besar dibandingkan pemanah lainnya. Sepertinya mereka memiliki gubernur yang sangat merepotkan, dan Kojiro terutama tidak suka dengan tindakannya yang kotor seperti menargetkan pelayan kuil yang sederhana. Dia bertanya kepada Tokiyuki apa pendapatnya tentang situasi ini. Tetapi meskipun Tokiyuki setuju bahwa Sadamune adalah orang yang menjijikkan, dia harus mengakui bahwa dia memang bukan sembarang orang. Dia juga harus mengakui bahwa keterampilan memanah Sadamune sangat mengagumkan. Suwa memahami bahwa Tokiyuki bisa mengenali bakat meskipun karakter seseorang tidak menyenangkan, dan sikap itu pasti akan berguna baginya ketika dia menjadi jenderal nanti. Yang lebih penting, Suwa baru saja menemukan instruktur yang sempurna untuk Tokiyuki. Dia kemudian memberitahu Tokiyuki bahwa dia harus bermain petak umpet dengan Sadamune untuk melanjutkan pelatihannya. Sadamune memiliki dua tujuan saat ini, menemukan Tokiyuki dan melemahkan pengaruh keluarga Suwa dengan cara itu. Sementara itu, Tokiyuki juga memiliki dua tujuan yang harus dicapai. Dia harus tetap tersembunyi dari Sadamune, baik dengan menyembunyikan keberadaannya atau dengan menyembunyikan identitasnya, sambil juga menyerap pengetahuan tentang teknik memanah Sadamune. Sadamune pasti akan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai gubernur setiap kesempatan yang dia dapat, jadi akan banyak peluang untuk belajar darinya. Tokiyuki merasa ide ini sangat menarik,
Jadi rencana pun disusun untuk menarik Sadamun kembali ke kuil. Tidak butuh waktu lama, karena begitu Sadamun mengetahui bahwa ada kompetisi menembak anjing di kuil Suwa, dia merencanakan untuk merusak acara tersebut sambil mencari anjing itu. Dia kemudian pergi ke kuil untuk menemukan anjing tersebut, yaitu korban selamat keluarga Hojo. Pada hari kompetisi, semua orang bersenang-senang kecuali Kojiro, yang tidak berhasil menembak satupun anjing. Giliran Tokiyuki berikutnya. Jadi Shizuku mengucapkan semoga beruntung kepadanya. Tetapi Suwa mengingatkan bahwa dia tidak bisa menggunakan nama asli Tokiyuki saat ini, karena bisa membuat Sadamune menyadari siapa dia. Sebagai gantinya, Suwa memberitahu Shizuku untuk menggunakan nama samaran saat merujuk pada Tokiyuki. Jadi Shizuku mulai merona dan bertanya apakah dia bisa memanggil Tokiyuki kakak mulai sekarang. Setelah itu, terjadi keheningan canggung. Jadi Shizuku melarikan diri dan Tokiyuki tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Karena beberapa saat kemudian, Kojiro datang berlari untuk memberitahu Tokiyuki bahwa Sadamune telah datang. Dia tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan dan mengatakan bahwa dia ingin berpartisipasi. Dan tentu saja, Suwa tidak punya hak untuk menolak keinginannya. Karena dia adalah gubernur. Sadamun diizinkan untuk berpartisipasi, jadi dia diberitahu tentang aturan permainan, yaitu setiap peserta hanya diperbolehkan memiliki 5 anak panah non-mematikan, dan penilaian akan dilakukan berdasarkan tempat anak panah mengenai sasaran dan postur yang digunakan untuk menembak. Dia memulai putarannya, jadi anjing-anjing dilepaskan dan Sadamun mulai berlari, menembaki mereka dengan akurasi yang sangat tinggi. Tokiyuki sangat terkesan dengan teknik dan sasaran Sadamun yang sempurna, tetapi Suwa terlihat ketakutan di sudut ruangan. Namun bukan karena Sadamun, melainkan karena dia baru saja melihat ke masa depan dan mengetahui bahwa menembaki anjing dianggap sebagai kekejaman terhadap hewan di tahun 2000-an. Jadi dia mencoba merasionalisasi kemungkinan bahwa dia bisa dibatalkan karena mengadakan kompetisi ini, meskipun anak panahnya tidak mematikan. Setelah Sadamun selesai mengambil tembakannya, dia bertanya kepada wasit tentang posisinya saat ini dan tidak mengejutkan, dia diberitahu bahwa dia sekarang berada di posisi pertama. Sadamun mengejek orang-orang di wilayah Suwa yang kalah dari peserta mendadak, tetapi orang-orang dengan penuh keberanian mengatakan bahwa masih banyak pemanah kuat di sini yang bisa mengalahkannya. Namun, Sadamun tampaknya tidak yakin, jadi dia ingin bertaruh dengan Suwa. Dia akan menghadapi satu pemanah dalam pertandingan 1 lawan 1 di wilayah Suwa. Dan jika dia menang, maka Sadamune akan diizinkan untuk mencari di rumah-rumah setiap orang yang dia anggap mencurigakan, tanpa ada konsekuensi apapun meskipun dia melakukan kejahatan dalam prosesnya. Kojiro sangat marah bahwa Sadamune akan mengajukan taruhan yang tidak adil seperti itu. Tetapi Suwa mengatakan bahwa mereka tidak bisa menentangnya sembarangan karena Sadamun diangkat oleh kaisar sebagai gubernur. Namun jika dia mengungkapkan niatnya melalui taruhan, itu memudahkan Suwa. Suwa menerima taruhan Sadamun, tetapi dengan syarat yang ditetapkan Sadamun, jika pihak Suwa menang, maka Sadamun tidak akan diizinkan dan tidak akan memiliki wewenang untuk mencari di wilayah mereka lagi. Sadamun tertawa sendiri memikirkan betapa bodohnya Suwa menerima taruhan itu karena tidak ada cara seseorang di sini bisa mengalahkannya. Setelah dia menang, jika dia menemukan korban selamat Hojo, maka dia akan memiliki alasan yang kuat untuk menyebut Suwa sebagai kriminal dan menghukumnya dengan hukuman mati. Dan dari sana dia bisa melakukan apapun yang dia mau dengan wilayah Suwa. Karena mereka telah sepakat tentang taruhan tersebut, Sadamun bertanya siapa pejuang kuat yang akan dia hadapi. Suwa mengatakan bahwa mereka tidak perlu pejuang kuat untuk mengalahkan seseorang seperti Sadamun. Itulah sebabnya dia akan mengirim seorang anak sebagai lawan. Baik Sadamun maupun Tokiyuki terkejut dengan pilihan Suwa. Tetapi Suwa memperkenalkan Tokiyuki sebagai Chojimaru dan mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling tidak kompeten yang mereka miliki. Jadi seharusnya adil jika Sadamun harus melawannya. Sadamun sangat marah pada saat ini, tetapi Suwa melanjutkan dengan mengatakan bahwa akan membosankan jika semuanya dilakukan dengan cara yang normal. Suwa kemudian menyarankan agar para kontestan juga diizinkan untuk menembaki satu sama lain. Tentu saja, Sadamun bisa menolak jika dia mau, tetapi hanya jika dia baik-baik saja dengan dianggap sebagai pengecut. Orang-orang mencoba meminta Suwa untuk berhenti memprovokasi Sadamunen,
karena kemampuan tempur Tokiyuki tidak cukup baik untuk mendukung klaim Sua. Dan sebenarnya, mereka tidak mengerti mengapa Sua akan mengirim Tokiyuki melawan Sadamun sejak awal. Sua menjelaskan bahwa ini adalah kesempatan besar untuk mempercepat pelatihan Tokiyuki, karena melawan seorang master adalah kesempatan utama untuk belajar. Dan Sua sudah melihat visi masa depan, yang mengatakan jika Tokiyuki mengikuti kontes ini, maka masa depan yang cerah penuh dengan pertumbuhan menunggunya. Dan yang lebih penting, setelah pertarungan, dia dijamin akan mempelajari keterampilan baru yang keren. Meskipun Tokiyuki tampaknya masih belum yakin. Sua menjelaskan dan bertanya kepada Tokiyuki pilihan apa yang ingin dia buat. Sebagai seorang Jenderal Hojo, dia bisa memilih opsi yang berbahaya dan berkembang sebagai pejuang, atau dia bisa melarikan diri dan menghindari masalahnya sepenuhnya. Ketika Sua mengungkapkannya seperti itu, hanya ada satu jawaban jelas yang bisa diberikan Tokiyuki. Tokiyuki sudah memutuskan bahwa dia akan membunuh Takagi di masa depan, dan jika dia ingin mencapainya, dia tidak bisa menghindari tantangan seperti ini. Tokiyuki menaiki kudanya untuk menunggu peluit mulai, dan saat kompetisi dimulai, Sadamun memiliki opsi untuk hanya mengejar anjing-anjing demi kemenangan yang aman. Namun, dia merasa terhina karena ditantang oleh seorang anak, jadi dia memutuskan untuk menembaki Tokiyuki. Namun, saat dia mengangkat busurnya untuk mengarahkan, Tokiyuki sudah melepaskan tembakan ke arahnya. Meskipun Sadamun berhasil menghindarinya, dia sangat marah sekarang. Ini adalah bagian dari rencana yang telah didiskusikan Tokiyuki dengan Sua sebelumnya, dan tembakan pertama tidak harus mengenai Sadamun. Yang penting adalah membuatnya cukup marah untuk memfokuskan seluruh perhatian pada Tokiyuki, tidak peduli apapun. Begitu perhatian Sadamun teralihkan, dia akan memfokuskan semua usahanya untuk menyerang Tokiyuki dengan anak panahnya. Jadi Tokiyuki hanya perlu menghindar. Sadamun tidak menembak dengan cepat, jadi Tokiyuki memiliki waktu untuk meraih beberapa poin. Dan untuk membantu ini, Sua memberitahu Tokiyuki tentang anjing merah yang dilatih untuk menjadi target mudah. Tokiyuki melewatkan tembakan pertamanya, tetapi dia berhasil mengenai anjing pada percobaan keduanya dan mendapatkan 1 poin. Dari sini, Tokiyuki hanya perlu memastikan bahwa Sadamune tidak mendapatkan poin sama sekali. Akhirnya, Sadamune tinggal memiliki 1 anak panah terakhir, dan saat inilah dia kemungkinan akan mulai menargetkan anjing-anjing lagi untuk memastikan dia tidak kalah. Sementara dia sedang membidik, saat itulah Tokiyuki harus menyerang. Namun, meskipun itu adalah rencananya, Sadamun mengejutkan harapan Sua dengan terus menargetkan Tokiyuki dari sudut butanya. Dan saat dia melihat celah dalam pertahanan Tokiyuki, dia melepaskan anak panah terakhirnya dan mengenai kepala Tokiyuki, mendapatkan 5 poin. Sekarang, dia memimpin dengan margin yang lebar, jadi dia yakin akan menang selama dia bisa menghentikan Tokiyuki dari mendapatkan tembakan yang baik mulai sekarang. Tokiyuki meluangkan waktu untuk memeriksa luka di kepalanya, dan dia menyadari bahwa jika ini adalah anak panah yang sebenarnya dia sudah mati, dan peluang kompetisi sudah sangat berat melawannya pada titik ini. Tapi daripada membuatnya takut untuk menyerah, pikiran tentang nyawanya yang menggantung di ambang batas justru membuatnya semakin bersemangat. Tokiyuki mencoba mengincar seekor anjing untuk mendapatkan lebih banyak poin, tapi Sadamune terus menggunakan kudanya untuk menggoyahkan Tokiyuki dan mencegahnya menembak. Orang mulai percaya bahwa Tokiyuki tidak akan bisa menang, tapi cahaya Sua mulai bersinar saat dia berteriak bahwa Tokiyuki harus menggabungkan kemampuan menghindar dan menembaknya jika dia ingin mengalahkan Sadamun. Itu adalah pernyataan sederhana tapi sangat berarti bagi Tokiyuki. Karena sekarang semuanya begitu jelas baginya. Ketika dia menghindar, dia bisa memantau segala sesuatu di sekelilingnya. Jadi dia tahu bahwa jika dia mengincar anjing sekarang, Sadamun pasti akan menyerangnya dari titik buta. Dan tidak mungkin bagi Tokiyuki untuk mengenai target kecil yang bergerak sambil menghindari Sadamun pada saat yang sama. Tapi, masih ada satu target yang cukup besar untuk dia tembak dalam sekejap. Tokiyuki mengambil anak panah dan mulai mengincar anjing untuk memancing Sadamune mendekatinya. Dan begitu Sadamune berada dalam jangkauan, dia berbalik untuk mengincar Sadamun. Namun posisinya membuat Tokiyuki kesulitan untuk menyusun tembakan. Sadamun percaya tidak ada cara bagi Tokiyuki untuk memutar tubuhnya cukup untuk mendapatkan tembakan yang baik, dan dia tidak akan bisa melakukannya. Tokiyuki harus mencoba mendapatkan tembakan yang baik saat dia berada di atas kudanya,
Tapi ada solusi sederhana untuk Tokiyuki. Dia langsung turun dari kuda dan melepaskan anak panah ke arah leher Sadamun, menjatuhkannya dari kudanya, dan membuat Tokiyuki mendapatkan 2 poin. Suwa menunjukkan bahwa tembakan ke belakang seperti itu hanya mungkin karena keseimbangan dan ketangkasan Tokiyuki yang tajam. Orang-orang sangat terkesan dengan Tokiyuki. Dan diputuskan secara resmi bahwa gerakan spesial Tokiyuki adalah tembakan ke belakang. Dan Suwa merasa lucu karena dia melihat ke masa depan di mana tembakan ke belakang memiliki arti yang sangat berbeda. Sekarang Tokiyuki hanya memiliki 1 anak panah tersisa untuk ditembakkan dan Sadamunen telah jatuh dari kudanya, jadi dia adalah target yang mudah saat ini. Namun karena skor masih 3-5, Sadamunen masih bisa menang jika dia mencegah Tokiyuki mengenai titik vital dengan anak panahnya. Dia menutup kepala dan tenggorokannya sebagai persiapan untuk tembakan berikutnya dari Tokiyuki. Tapi saat Tokiyuki mendekat, dia tidak melepaskan anak panahnya. Sebaliknya, dia melompat melewati Sadamune untuk melakukan tembakan ke belakang yang khas. Secara teknis, ini disebut tembakan Parthian dan dipopulerkan oleh bangsa Parthian yang menggunakan teknik ini untuk mengalahkan Roma di atas kuda. Namun, kita akan menyebut versi Tokiyuki sebagai tembakan ke belakang. Tembakan terakhir itu membuat Tokiyuki mendapatkan 3 poin, sehingga dia kini memiliki total 6 poin dan mengalahkan Sadamun meskipun segala rintangan. Setelah Tokiyuki menang, Suwa mengingatkan Sadamune tentang taruhan yang telah dia sepakati. Yang berarti mulai sekarang, Sadamune tidak bisa lagi campur tangan dalam urusan kuil Suwa. Sadamune menolak menerima kekalahannya dan mengatakan bahwa permainan itu hanyalah hiburan belaka. Dan Suwa berpihak pada keluarga Hojo selama serangan. Jadi Sadamun bisa merebut tanahnya jika mau. Namun, dia tetap menghormati taruhan tersebut dan meninggalkan kuil Suwa. Dia masih tidak mengerti mengapa Suwa akan mengeluarkan anak yang acak untuk bertaruh dalam taruhan yang begitu penting. Tidak mungkin Suwa bisa menjamin bahwa anak itu akan menang. Dan sekarang dia berpikir, anak itu memiliki rasa kebangsawanan. Jadi Sadamune mulai berpikir bahwa anak itu mungkin merupakan bagian dari keluarga Hojo. Namun, dia segera membuang ide itu karena tidak mungkin Suwa akan cukup gila untuk mempertaruhkan keselamatan anak itu seperti itu. Sementara itu, setelah Suwa selesai mempertaruhkan nyawa Tokiyuki, dia mengambil langkah-langkah untuk memastikan keselamatan Tokiyuki dengan mengatur agar orang-orang menyebarkan rumor tentangnya di seluruh negeri. Dengan cara ini, para tentara akan terpaksa menyelidiki semua rumor yang beredar, dan hal itu akan mengalihkan perhatian dari pelatihan Tokiyuki, sehingga dia bisa tumbuh lebih kuat tanpa gangguan. Sementara itu, di sebuah gubuk kecil di hutan, seorang pria berada di tempat tidur kematiannya, sementara putranya menjaga di sampingnya. Pria itu memberitahu putranya tentang bagaimana dia memiliki keterampilan khusus, tetapi semakin dia mengasah kemampuannya, semakin curiga orang-orang terhadapnya. Hingga akhirnya tuannya menuduhnya mencuri dan mengusirnya. Kini di saat-saat terakhirnya, dia ingin putranya meneruskan prinsip dan ajarannya. Dan sebelum dia meninggal, dia hanya memiliki satu hal lagi yang ingin dia ajarkan kepada putranya. Wanita mungkin meninggalkanmu, dan teman-temanmu mungkin meninggalkanmu, tapi ada satu hal yang selalu bisa kau percayai, yaitu uang, anakku. Sekarang pergilah dan gunakan keterampilanmu untuk menghasilkan uang. Genba mengambil kata-kata ayahnya dengan serius, lalu dia memasuki karirnya sebagai pencuri. Keesokan harinya di kuil Suwa, Tokiyuki kesulitan melakukan pekerjaan fisik untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia tidak mengerti mengapa dia harus melakukan ini jika tidak ada hubungannya dengan pelatihannya. Tapi Suwa menjelaskan bahwa karena Tokiyuki berpura-pura menjadi pencuri, dia tidak sedang melakukannya. Dia berpura-pura menjadi salah satu pekerja kuil. Akan aneh jika dia tidak melakukan pekerjaan rumah sama sekali dan mereka tidak bisa kehilangan perhatian jika musuh kembali muncul. Namun, satu-satunya musuh yang mungkin muncul adalah Sadamun. Dan Kojiro meragukan bahwa Sadamun akan muncul lagi setelah penghinaan yang dia alami kemarin. Namun, saat mereka melihat ke arah gerbang, Sadamun sudah berdiri di sana dengan senyuman menyeramkan di wajahnya. Setelah kejadian kemarin, Sadamun memutuskan untuk bersikap cengeng. Jadi dia pergi ke kaisar dan mendapatkan perintah kekaisaran, dan dia sangat senang membacanya kepada semua orang. Surat itu menyatakan bahwa kekaisaran telah menganggap Suwa dan orang-orangnya sebagai pengkhianat karena berpihak pada keluarga Hojo. Jadi sebagai hukuman,
Mereka akan dipaksa untuk menyerahkan sebagian tanah mereka kepada Sadamune. Sadamune tertawa saat memberitahu Suwa bahwa dia hanya memiliki 10 hari untuk memindahkan semua orang yang tinggal di tanah itu. Tapi dia berhenti sejenak untuk menatap Tokiyuki dengan tajam, karena dia masih menyimpan dendam atas kontes panahan. Malam itu, Suwa mengadakan rapat dengan semua pelayannya, dan mereka sangat marah dengan situasi yang diciptakan oleh Sadamune. Mereka telah mengusahakan tanah ini selama beberapa generasi, jadi mereka tidak bersedia menyerah tanpa perlawanan. Tapi Suwa memberitahu mereka bahwa ini belum saatnya untuk bertindak. Sadamune membawa dekret kekaisaran, dan jika mereka menentang perintah kekaisaran, mereka akan menjadi musuh istana, yang akan menyebabkan kehancuran mereka sebelum pelatihan Tokiyuki selesai. Dia meminta mereka semua untuk bersabar dan menunggu waktu yang tepat, tetapi untuk saat ini, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Dia menutup rapat dan meminta semua orang untuk kembali ke rumah mereka. Tetapi dia meminta Tokiyuki untuk tetap tinggal karena dia ingin membahas sesuatu dengannya. Setelah mereka sendirian, Tokiyuki bertanya kepada Suwa apa rencananya mengenai Sadamune, karena jika keadaan terus begini, orang-orang di sini akan kehilangan banyak rumah dan ladang mereka. Suwa merasa senang Tokiyuki peduli untuk memberikan keadilan kepada orang-orang, tapi rasa keadilan saja tidak selalu cukup untuk menyelesaikan masalah. Suwa memberitahu Tokiyuki bahwa dia telah memikirkan untuk menambah anggota baru ke Elusive Warriors, khususnya pencuri bernama Genba. Tokiyuki merasa bingung mengapa Suwa ingin menambahkan pencuri ke tim, tetapi Suwa memberi alasan yang baik karena seorang pencuri menggunakan berbagai trik untuk mendapatkan target mereka, dan bisa masuk dan keluar dari suatu lokasi tanpa terdeteksi. Tokiyuki terkesan dengan keterampilan yang dimiliki Genba, tapi dia masih belum mengerti mengapa Suwa ingin merekrut Genba. Suwa menjelaskan bahwa dia ingin Genba mencuri dekret kekaisaran dari tangan para pengikut Sadamune. Itu terdengar gila bagi Tokiyuki, tetapi menurut informasi yang dimiliki Suwa di Kyo, proses penerbitan dekret kekaisaran memakan waktu lebih lama daripada di DMV. Jadi jika mereka berhasil membuat dekret Sadamune menghilang, mereka akan mendapatkan sedikit waktu tambahan. Tokiyuki berpikir bahwa mencuri itu salah, dan memang benar, tapi itu hanya ilegal jika kamu tertangkap. Tokiyuki akan belajar bahwa bahkan para penjahat bisa menjadi pengikut yang berguna. Jadi dia pergi untuk malam itu, dan saat dia pergi, asisten Suwa bertanya apakah benar-benar aman mengirim Tokiyuki dan yang lainnya untuk mencari Genba sendiri. Suwa berpikir akan baik-baik saja, karena meskipun Tokiyuki mungkin masih anak-anak, dia tetap memiliki potensi menjadi tuan yang handal. Keesokan harinya, Tokiyuki dan yang lainnya tiba di desa tempat Genba berasal, jadi mereka menarik perhatian beberapa orang di sekitar dan memberitahu mereka bahwa mereka sedang mencari Genba. Orang-orang tersebut ramah dan tampaknya ingin membantu Tokiyuki dan teman-temannya, tetapi situasinya buruk. Tokiyuki dan teman-temannya mendengar nama Genba. Mereka semua dengan cepat menggunakan kekuatan kecepatan mereka dan berlari kembali ke rumah mereka agar tidak terlibat dengan Genba. Dan aku bisa mengerti mengapa, karena Genba tiba-tiba muncul di belakang Tokiyuki dan yang lainnya begitu mendengar namanya disebut. Tokiyuki sangat ketakutan, jadi Kojiro dan Ayako datang membantunya. Genba sudah melompat ke pohon dan Tokiyuki juga mengikuti. Genba memberitahu mereka bahwa dia mendengar mereka mencarinya, jadi dia ingin tahu apa urusan mereka dengannya. Tokiyuki berkata bahwa dia berasal dari kuil Suwa dan ingin menambah Genba sebagai salah satu pengikutnya. Tapi, Genba sudah tahu semua tentang Tokiyuki yang merupakan penyintas keluarga Hojo, dan dia bisa mendapatkan banyak uang jika dia menjual Tokiyuki kepada Sadamune. Namun, sebelum yang lainnya mencoba menyerangnya, Genba meminta mereka untuk tenang karena masih ada ruang untuk negosiasi. Dan sementara mereka tidak melihat, dia juga berhasil mencuri semua dompet mereka. Jadi Tokiyuki sudah terkesan dengan keterampilan Genba. Namun, untuk mendapatkan kerjasama Genba tidaklah murah. Genba mengatakan bahwa dia ingin dibayar 5 juta yen agar tidak menjual Tokiyuki kepada Sadamune, dan 5 juta yen lagi untuk setiap tugas yang diminta Tokiyuki. Tokiyuki terkejut mendengar bahwa Genba meminta uang, dan Genba percaya bahwa keterkejutan Tokiyuki disebabkan oleh kenyataan bahwa dia tidak ingin membayar sebanyak itu. Namun, alasan sebenarnya adalah karena Tokiyuki merasa imbalan seperti itu terlalu sedikit untuk Genba.
Sejujurnya, Tokiyuki sebenarnya bersedia menawarkan sebuah provinsi atau sesuatu yang setara setelah dia merebut Kamakura. Genba akan menjadi pengikut yang terhormat dan memberikan kontribusi besar. Tapi karena Genba hanya meminta uang, Tokiyuki merasa bahwa Genba sangat rendah hati. Genba bingung dan tidak tahu harus berpikir apa. Jadi Shizuku mendekatinya dan meyakinkannya bahwa Wilsuwa akan memastikan pembayaran untuk kebutuhan sehari-hari Genba. Tapi dia bertanya, apakah Genba benar-benar hanya ingin uang? Lagi pula, jika Tokiyuki memberikan sebuah provinsi kepada Genba, dia bisa mendapatkan beberapa kali lipat dari jumlah yang diminta. Dan bahkan lebih banyak lagi. Dan Kojiro menyebutkan bahwa dengan membantu Tokiyuki sekarang, Genba akan mendapatkan dukungan seumur hidup dari calon penguasa di masa depan. Jadi bukankah itu taruhan yang layak? Genba melarikan diri untuk menghentikan mereka dari membisikkan hal-hal di telinganya. Dan meskipun dia awalnya berharap bisa menipu beberapa uang dari Tokiyuki, dia mengatakan dia baik-baik saja membantu Tokiyuki untuk saat ini. Tapi dia memiliki satu syarat jika Tokiyuki ingin dia mencuri dekret kekaisaran milik Sadamun. Genba tidak bersedia mempertaruhkan nyawanya sendirian untuk sebuah pekerjaan yang belum dia percayai. Jadi dia hanya akan melakukannya jika Tokiyuki ikut bersamanya. Saat mereka mendekati kediaman Sadamun, mereka melihat gudang tempat Sadamun kemungkinan menyimpan dekret kekaisaran. Genba terkejut bahwa Tokiyuki bersedia ikut, tetapi Tokiyuki merasa adil jika dia bergabung dengan Genba, karena ini adalah permintaannya sejak awal. Itu semua baik-baik saja, tetapi Genba mengingatkan Tokiyuki bahwa jika dia tidak berhati-hati, dia bisa berakhir seperti pencuri-pencuri lain yang tertangkap saat mencoba mencuri dari Sadamun. Sebuah gudang dikunci dengan 3 gembok, dan Genba bisa dengan mudah membuka semua itu. Tetapi masalah sebenarnya di sini adalah keamanan yang ditempatkan di depan. Untungnya, Genba tahu persis cara melewatinya. Dia berlari ke lapangan dan menggunakan sebuah cabang untuk melompat masuk ke dalam kompleks. Dan setelah dia berada di dalam, dia melemparkan tali kepada Tokiyuki agar dia bisa masuk juga. Tokiyuki tampaknya sedikit terlalu bersemangat untuk melakukan kejahatan. Genba bertanya-tanya mengapa dia begitu bersedia melakukan ini. Jadi Tokiyuki menjelaskan bahwa dia melakukannya sebagai bagian dari pekerjaannya, dan dia tidak melakukannya untuk membayar hutangnya kepada keluarga Suma atas dukungan yang telah mereka berikan kepadanya. Jadi ini adalah hal yang terhormat untuk dilakukan baginya. Namun, Genba menganggap alasan itu bodoh, karena hal-hal seperti kehormatan dan kebaikan tidak akan membawa Anda jauh dalam hidup. Karena orang selalu bisa mengkhianati Anda. Tapi jika Anda menggunakan uang dan ketakutan, Anda bisa membuat seseorang melakukan apapun yang Anda inginkan. Misalnya, ada seorang wanita yang menolak membayar Genba setelah dia meminta untuk menyelidiki suaminya yang selingkuh. Sebagai balas dendam, Genba menyelinap ke rumahnya dan melakukan hal-hal yang tak terkatakan pada berasnya. Meski begitu, Genba memberitahu Tokiyuki untuk menunggu di sini, sementara dia menyelesaikan urusannya. Jadi Tokiyuki mengikuti perintahnya. Namun, dia segera mendengar suara Sadamune di dekatnya. Jadi dia mulai panik karena mungkin saja Genba menjebaknya untuk ditangkap. Namun, Sadamune mendekati para penjaga dan memberitahu mereka untuk memperbaiki sebuah kawat di pagar yang terletak di sisi lain kompleks dari gudang. Para penjaga bertanya mengapa, karena tugas mereka adalah menjaga gudang, tetapi Sadamune adalah atasan mereka, jadi mereka terpaksa mematuhi. Seperti yang mungkin sudah Anda tebak, itu sebenarnya Genba yang memakai penyamaran, dan dia menjelaskan bahwa topengnya memiliki sifat khusus yang memungkinkannya menyamar sebagai hampir siapa saja. Saat dia dan Tokiyuki mencari dekret kekaisaran, Genba menyebutkan bahwa dia tahu Tokiyuki tidak mempercayainya setelah semua. Tidak ada yang akan mempercayai bawahan yang bisa mencuri apa saja, bahkan identitas Tokiyuki. Jadi, mengapa Tokiyuki, yang sudah dikhianati oleh jutaan tentara, akan mempercayai seseorang seperti dia? Sementara itu, Tokiyuki dan Genba telah ditemukan oleh salah satu bawahan Sadamune yang memiliki radar pendengaran bawaan. Setelah menyadari bahwa ada penyusup di dalam kompleks, dia bersiap-siap untuk berburu pencuri. Saat para penjaga mulai mendekati gudang, Genba menyadari bahwa mereka telah ditemukan. Dan jika mereka tidak segera pergi dari sini, mereka akan terkepung. Mereka sudah menerima perintah dari kekaisaran, jadi Genba bersiap untuk pergi. Tapi dia tidak punya kewajiban untuk melindungi Tokiyuki. Jadi dia bilang ke Tokiyuki bahwa dia harus bisa mengikuti kalau tidak mau tertangkap.
Saat Sukefusa dan para pengikut lainnya hampir menerobos masuk ke dalam gudang, Genba mendobrak atap bersama Tokiyuki, lalu melemparkan bom asap untuk membutakan para pengejar mereka. Biasanya, cara ini cukup ampuh untuk melarikan diri karena tak ada satupun penjaga yang bisa mengetahui di mana Tokiyuki atau Genba berada. Namun, Sukefusa bisa mendengar mereka dengan jelas. Jadi dia mengambil busur dan menentukan lokasi mereka saat mereka mencoba memanjat pagar. Dia menembakkan panah tepat ke arah Tokiyuki, tapi karena dia tidak mahir dalam memanah, tembakannya meleset dari sasaran. Berkat kesalahan Sukefusa, Tokiyuki dan Genba berhasil melewati pagar, dan begitu mereka berhasil, mereka memberi isyarat kepada Kojiro dan Ayaka untuk segera kabur sebagai pengalih perhatian. Para penjaga melihat kuda-kuda itu pergi menjauh, dan mereka semua langsung mengejarnya. Tapi Sukefusa tetap tinggal di belakang, karena dia menyadari sesuatu yang tidak disadari oleh yang lain. Dia mendengar suara dua anak yang sedang memanjat pagar, lalu suara kuda-kuda yang berlari menjauh, tapi tidak ada suara langkah kaki para pencuri itu. Ini membuatnya menyimpulkan bahwa para pencuri pasti bersembunyi di sekitar sini sambil menahan napas. Dia memang tidak tahu persis di mana mereka berada, karena mereka tidak mengeluarkan suara sama sekali. Tapi begitu mereka membuat kesalahan sedikit saja, dia akan langsung menemukan posisi mereka dan menghabisi mereka. Genba mulai merasa tertekan sekarang, dan dia sangat frustrasi karena Sukefusa ada di sini. Semua teknik penyamarannya bergantung pada ilusi dan bayangan, yang tentu saja tidak akan berfungsi pada Sukefusa. Dia benar-benar menyesal telah menyia-nyiakan waktu untuk mengerjai Tokiyuki, tapi kalau dipikir-pikir, dia memang tidak punya alasan kuat untuk peduli pada Tokiyuki. Jadi, dia memutuskan untuk meninggalkannya. Tokiyuki memandang Genba dengan rasa ngeri, tapi bukan karena Genba ingin meninggalkannya, melainkan karena Genba bodoh cukup untuk bergerak saat Sukefusa begitu dekat dengan mereka. Hampir seketika, Sukefusa menemukan posisi Genba dan mencoba menebas kepalanya di tempat. Tapi di detik terakhir, Tokiyuki melompat dan menyelamatkannya dari kematian yang pasti. Dalam proses itu, Tokiyuki terluka akibat tebasan pedang. Namun beruntungnya, pedang Sukefusa tersangkut di pohon sehingga Tokiyuki tidak terluka parah. Meski begitu, dia dan Genba hanya punya beberapa detik sebelum Sukefusa mengejar mereka lagi. Tokiyuki menyuruh Genba untuk terus bergerak. Tapi saat mereka berlari, Genba tidak habis pikir kenapa Tokiyuki rela mengambil risiko untuk menyelamatkannya. Apalagi setelah Genba mencoba meninggalkannya. Tokiyuki menjawab bahwa dia meragukan Genba sebelumnya tanpa alasan yang jelas, dan dia tidak bisa meminta maaf dengan baik jika Genba mati. Dia tahu ketangguhan mentalnya rendah, dan mungkin dia akan meragukan Genba lagi di masa depan. Tapi dia ingin memastikan bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati Genba. Dia senang belajar seni melarikan diri dari Genba, dan dengan bantuannya, dia bisa menghindari iblis-iblis kuat seperti sebelumnya. Jadi dia tidak bisa menahan rasa gembiranya. Jadi, jika suatu saat Genba merasa terpojok atau merasa bahwa pengkhianatan adalah satu-satunya pilihan, Tokiyuki ingin Genba melarikan diri bersama dengannya. Tokiyuki telah dikhianati oleh banyak orang, tapi dia sendiri tidak pernah mengkhianati siapapun. Di zaman ketika penipuan dan pengkhianatan sudah jadi hal biasa, dia bisa dianggap sebagai jenderal yang paling setia. Di saat yang sama, Sadamun mulai mengejar para pencuri kecil itu. Tapi penglihatannya yang sempurna tidak banyak membantu dalam kegelapan seperti ini. Untungnya Sukefusa ada di sini untuk membantu, meskipun caranya membuat situasi jadi agak aneh. Sementara itu, Genba dan Tokiyuki muncul dari balik semak-semak, dan Genba mengatakan bahwa dia telah menyembunyikan kuda di tepi hutan sebagai persiapan untuk pelarian mereka. Namun sayangnya, dengan banyaknya darah yang keluar dari Tokiyuki, dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Tiba-tiba, sebuah panah melesat dari arah yang tidak terduga, tepat ke arah Tokiyuki, dan meskipun Tokiyuki berhasil menghindarinya, panah itu membelah pohon di dekatnya menjadi dua. Genba terkejut melihat kekuatan tembakan itu, dan Tokiyuki langsung mengenali bahwa itu adalah kekuatan Sadamun. Genba tidak bisa mempercayainya, karena Sadamun seharusnya tidak bisa melihat mereka dengan cukup jelas untuk menembakkan tembakan yang begitu akurat. Apalagi mereka masih butuh waktu sebelum mencapai kuda untuk melarikan diri. Tokiyuki sudah tidak dalam kondisi untuk berlari sekarang, dan Genba tidak mungkin bisa menghindari panah Sadamun sambil membawa Tokiyuki. Jadi, dia harus membuat keputusan yang sangat sulit. Kalau orang lain, mungkin Genba akan mengabaikannya.
Tapi Tokiyuki telah membuktikan dirinya sebagai seseorang yang pantas untuk dilayani. Jadi, Genba akan melakukan segala cara untuk melindungi Tokiyuki. Sukefusa telah membimbing panah-panah Sadamune sehingga dia bisa mengarahkan bidikannya dalam gelap. Dan saat mereka hampir menargetkan Tokiyuki yang terluka, Genba muncul dari persembunyiannya dan menarik perhatian mereka. Sukefusa mengenali topeng Genba, lalu memberitahu Sadamune bahwa pencuri di depan mereka pasti Kazama Genba, anak dari mantan pengikut yang diasingkan karena teknik-teknik liciknya. Setelah ayahnya meninggal, Genba kini beralih menjadi pencuri. Sadamune mengingat bahwa keluarga Kazama dulu berada di wilayah Suwa, jadi dia mengira Suwa yang meminta Genba datang ke sini untuk mencuri perintah kekaisarannya. Genba pura-pura tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Sadamune dan mengatakan bahwa dia hanya datang ke sini karena ingin mengganggu Sadamune saja. Sadamune bersiap untuk menembaknya, tapi Genba menendang pohon, menyebabkan sekawanan burung terbang ke berbagai arah. Suara bising itu membuat indera pendengaran Sukefusa kewalahan. Dan meskipun Genba mungkin tidak ahli dalam menggunakan kekuatan mematikan, dia sangat menguasai seni pengalihan perhatian. Jadi, membingungkan beberapa prajurit seperti Sadamune dan Sukefusa ini hanyalah permainan anak-anak baginya. Genba mulai melompat-lompat di lantai hutan sambil mengejek Sadamune. Tapi Sadamune tidak terhibur dan langsung menembakkan panah tepat ke wajah Genba. Namun, ternyata semua itu hanyalah ilusi, karena Genba masih hidup dan dia pun berubah menjadi Sukefusa untuk menambah kebingungan. Dengan Sadamune yang teralihkan perhatiannya, Genba lalu menggunakan bilah tali untuk memotong tali busur Sadamune. Kemudian menarik Sadamune dan Sukefusa dari kuda mereka hingga jatuh ke tanah. Sadamune menyebut Genba tidak adil karena menggunakan trik-trik murahan, tapi Genba bangga dengan kemampuannya dan tidak akan membiarkan orang tua seperti Sadamune merendahkannya. Mengenai perintah kekaisaran yang dipegang oleh Sadamune, Genba menjelaskan bahwa dia benar-benar tidak mencurinya. Tapi ketika Sadamune melihat ke kejauhan, dia melihat asap tebal membumbung dari tempat di mana gudangnya seharusnya berada, dan dia pun merasa ngeri. Gudang itu bersama dengan semua dokumen di dalamnya telah dilalap api, dan sebelum Sadamune bisa menenangkan diri, Genba menghilang ke dalam kegelapan malam. Sukefusa masih dalam keadaan terkejut dan bertanya kepada Sadamune, apakah perintah kekaisaran benar-benar masih ada di dalam gudang? Tapi mereka tidak punya cara untuk mengetahuinya sekarang. Jadi Sadamune menyarankan agar mereka menangkap pencuri yang terluka itu dan menyiksanya sampai dia mengaku siapa dalang di balik semua ini. Tepat saat itu, Sukefusa mendengar suara kuda di dekatnya. Dan dia menyadari bahwa para kaki tangan pencuri itu telah kembali untuk menyelamatkan rekannya yang terluka. Sadamune tidak mau membiarkan mereka kabur, jadi dia mengambil busurnya dan mencoba menembakkan panah ke arah Genba, tapi talinya masih terputus. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa saat Tokiyuki dan yang lainnya berhasil melarikan diri. Genba akhirnya menyusul Kojiro dan Ayako, tapi mereka mengeluh tentang betapa parahnya luka Tokiyuki. Namun, Tokiyuki mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, karena berkat Genba, mereka berhasil melarikan diri. Selain itu, misi ini sangat menyenangkan, jadi Tokiyuki berharap dia dan Genba bisa melakukan sesuatu seperti ini lagi di lain waktu. Genba teringat kata-kata terakhir ayahnya, yang mengatakan bahwa suatu hari nanti, dia mungkin akan menemukan seorang tuan yang ingin dia layani, meskipun itu tidak menghasilkan uang. Namun, dia tetap disarankan untuk mengambil uangnya, apapun yang terjadi. Jadi, Genba setuju untuk menjadi pengikut Tokiyuki, tapi dia akan melakukannya hanya jika dia diberikan satu provinsi sebagai imbalan. Kalau Tokiyuki nantinya tidak bisa membayar dengan alasan apapun, Genba mengancam akan memburu semua anak-anak Tokiyuki di masa depan. Meskipun Tokiyuki salah paham dan mengira ancaman itu berarti Genba ingin bermain petak umpet dengan anak-anaknya kelak, mereka kini berhasil menghancurkan perintah kekaisaran. Dengan begitu, penduduk wilayah Sui sekarang bisa menolak untuk menyerahkannya. Karena pasukan Sadamune tidak punya cara untuk membuktikan bahwa itu benar-benar perintah dari kaisar. Sadamune sangat marah karena penduduk Sui menolak untuk menyerahkan tanah mereka, tapi dia yakin bahwa perlawanan mereka hanya bersifat sementara. Dia berpikir bisa mendapatkan perintah kekaisaran yang baru dari kaisar bulan depan. Tapi ternyata itu tidak semudah yang dia bayangkan. Seorang utusan datang dengan membawa kabar buruk mengenai penerbitan perintah kekaisaran.
Ternyata, antrean orang-orang yang mencari hadiah atas keterlibatan mereka dalam serangan Kamakura sangat panjang. Dan yang lebih parah lagi, banyak dari mereka yang berbohong tentang prestasi mereka. Kaisar jadi harus menghabiskan banyak waktu untuk menentukan siapa yang benar-benar berhak mendapatkan hadiah. Karena merasa sangat terganggu, Kaisar memutuskan bahwa tidak akan ada lagi pembagian tanah, setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Jadi, semuanya akan tetap seperti sekarang, termasuk wilayah Sui. Sadamune marah besar karena kehilangan kesempatan untuk merebut tanah Suwa. Sementara dia berteriak dalam kemarahan, orang-orang Suwa bersorak merayakan kemenangan mereka. Rencana mereka benar-benar berhasil, dan Suwa sangat berterima kasih kepada Tokiyuki. Karena mereka tidak akan pernah mendapatkan tanah mereka kembali jika menyerahkannya kepada Sadamune. Suwa juga senang karena Tokiyuki berhasil meyakinkan Genba untuk menjadi pengikutnya. Karena dia yakin Genba akan sangat bisa diandalkan. Kojiro pun merasa lega setelah tahu pasti bahwa Genba ada di pihak mereka, meskipun kadang-kadang Genba bisa sedikit vulgar. Namun dengan keterampilannya, Genba mungkin bahkan bisa menyelinap ke rumah Takauji pada malam hari dan menggorok lehernya. Sayangnya, Suwa memberitahu mereka bahwa membunuh Takauji itu mustahil, karena Takauji adalah seseorang yang bahkan Suwa tidak bisa prediksi. Saat ini, Takauji sedang dalam perjalanan ke istana Kaisar, tapi di tengah jalan, dia dan pasukannya disergap oleh putra Kaisar, Pangeran Moriyoshi, yang membombardir mereka dengan hujan panah. Namun, sebagian besar pasukan Takauji tidak terluka, kecuali prajurit pertama yang terkena panah. Takauji kemudian memberi selamat kepada Moriyoshi karena telah diangkat menjadi shogun baru. Tapi dia bertanya mengapa Moriyoshi menyerangnya, padahal mereka berada di pihak yang sama. Moriyoshi mengatakan bahwa dia melakukan ini karena dia tahu bahwa suatu hari nanti Takauji akan mengkhianati Kaisar. Jadi dia akan menghabisi Takauji sebelum itu terjadi. Untuk memastikan Takauji tidak bisa melarikan diri, Moriyoshi membawa pasukan sendiri untuk menaklukkan Takauji. Pasukan Moriyoshi bentrok dengan pasukan Takauji, dan pertumpahan darah pun tak terelakkan. Namun, pada akhirnya, pasukan Moriyoshi hanyalah sekelompok orang acak yang dia berhasil rekrut untuk bergabung. Jadi, mereka tidak memiliki kesempatan melawan pasukan elit Takauji. Pengikut Takauji ingin turun tangan untuk menyelesaikan pertarungan dengan cepat, tapi Takauji mengatakan bahwa pangeran itu mengejarnya, jadi dia akan menangani ini sendiri. Begitu Takauji mengangkat pedangnya, kepala-kepala mulai berterbangan kemana-mana. Moriyoshi tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Tetapi meskipun telah menyaksikan kekuatan sejati Takauji, pasukan Moriyoshi masih tidak menyerah dan terus menyerangnya. Namun, begitu mereka mendekati Takauji, kepala mereka mulai berguguran satu persatu di tangan Takauji. Dan Takauji melakukan semuanya dengan tampak sangat mudah. Moriyoshi semakin yakin bahwa Takauji adalah monster yang tidak boleh dibiarkan berjalan di bumi. Jadi dia mencoba melawannya, tetapi dia sama sekali tidak mampu menandingi Takauji. Takauji kemudian berbalik dan berlutut di depan Moriyoshi, memohon agar Moriyoshi memberi kepercayaan kepadanya. Namun, Moriyoshi sama sekali tidak percaya dengan kata-kata Takauji. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menang melawan Takauji sendirian, tapi untungnya dia tidak sendirian. Atau setidaknya itulah yang dia kira. Ketika akhirnya orang-orang tiba dan melihat jalanan yang dipenuhi darah, semua yang mereka pedulikan adalah mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Takauji. Mereka sama sekali mengabaikan Moriyoshi meskipun dia adalah pangeran, dan sebelum Moriyoshi menyadarinya, Takauji sudah dibawa masuk ke istana Kaisar. Moriyoshi memohon kepada Kaisar agar tidak membiarkan Takauji masuk, karena dia merasakan ada sesuatu yang tidak manusiawi pada Takauji. Namun, tidak ada yang mendengarkan Moriyoshi karena mereka semua terlalu terpesona oleh karisma Takauji. Suwa menceritakan semua kejadian ini kepada Tokiyuki, dan Tokiyuki hampir tidak bisa mempercayai bahwa Takauji melakukan semua itu. Takauji tidak bisa dibunuh karena kepribadiannya yang tidak wajar, dan dia tidak diizinkan untuk berbicara dengan Takauji. Moriyoshi juga tidak diizinkan berbicara dengannya karena keterampilannya yang tidak wajar, dan pesona tak tertandingi Takauji membuatnya menjadi favorit di antara semua orang di sekelilingnya. Kombinasi itu menempatkan Takauji di puncak dunia, dan Tokiyuki merasa ragu apakah dia mampu melawan pria seperti itu. Saat itu, Ayako datang berlari dengan panik dan meminta Tokiyuki untuk membantunya menenangkan Genba. Genba sudah terlalu banyak minum, dan sekarang dia melompat-lompat di seluruh ruangan.
meraba-raba para pendeta kuil. Dan yang lebih parah, dia tidak memakai celana. Tokiyuki harus segera membantu menegur Genba, tapi sebelum pergi, dia berbalik kepada Suwa dan mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan. Berkat Suwa, Tokiyuki kini tahu bagaimana cara bertarung dan telah mengumpulkan teman-teman yang kuat untuk membantunya. Jadi tidak peduli seberapa kuat Takauji, Tokiyuki akan terus mencoba hingga dia berhasil mengalahkannya. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi menghajar Genba dan akan mengabaikan apa yang telah Genba lakukan padanya. Setengah tahun telah berlalu sejak keluarga Hojo dihancurkan. Dan ini adalah tahun baru pertama sejak Tokiyuki bersembunyi di wilayah Suwa. Jadi mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan bermain hoki di atas danau beku, meskipun hoki belum ada pada masa itu. Saat ini suasananya cukup damai, tapi Suwa merasa gelisah karena ini adalah fase di mana dia tidak bisa melihat masa depan. Di sisi lain, Sadamun baru saja menunjuk seorang pria bernama Shoukan sebagai pengikut barunya. Shoukan adalah pilihan yang tidak biasa karena dulunya dia ditakuti sebagai iblis karena tindakan-tindakannya yang kejam. Dia mengklaim sudah berubah dan sekarang ingin menjadi pelayan yang taat hukum dan setia kepada Sadamun karena kekuatan Sadamun yang semakin besar. Tidak ada cara dia akan melakukan hal ilegal lagi. Tapi jika Sadamun memintanya untuk mencuri tanah Suwa, Shoukan dengan senang hati akan melakukannya karena tidak ada yang dia sukai lebih dari mencuri dari orang lain. Setelah Shoukan pergi, Sukfusa bertanya kepada Sadamun apakah benar-benar bijaksana mempekerjakan orang seperti Shoukan. Meskipun biasanya Sadamun tidak akan memilih pria seperti Shoukan, dia membutuhkan lebih banyak orang kuat dalam klannya agar kejadian seperti yang terjadi dengan Genba tidak terulang lagi. Di wilayah Suwa, para pengikutnya menyadari bahwa kelompok Sadamun sedang memata-matai mereka dari perbatasan utara. Dan seolah itu belum cukup buruk, situasi di perbatasan barat juga semakin memburuk. Saat mereka sedang mengadakan rapat strategi, Suwa tampak sangat diam karena dia tidak ingin ada yang tahu bahwa dia sementara ini kehilangan kekuatan penglihatannya. Dia sangat berharap tidak ada hal serius yang terjadi selama kekuatannya hilang. Tetapi pada saat itu, Tokiyuki menyarankan bahwa dia dan pengikutnya bisa pergi mengintai situasi di perbatasan. Suwa tidak suka mendengar ide itu, tetapi para bawahannya tampaknya setuju dengan ide tersebut dan memuji Tokiyuki sebagai pemimpin yang rajin. Suwa mencoba meyakinkan Tokiyuki untuk tidak pergi karena dia tidak tahu apa yang mungkin terjadi pada Tokiyuki. Tetapi Tokiyuki berkata bahwa kemungkinan besar semuanya akan baik-baik saja karena tidak ada yang akan curiga pada sekelompok anak yang bermain. Ini adalah rencana yang sempurna karena Ayako dan Kojiro sudah pernah melakukan misi pengintaian sebelumnya. Dan kehadiran Tokiyuki akan membuat orang-orang merasa tenang. Mereka mendesak Suwa untuk setuju dan mengirim kelompok Tokiyuki dalam misi pengintaian. Suwa mencoba mencari alasan dengan mengatakan bahwa garis keturunan Tokiyuki akan berakhir jika dia diserang oleh bandit di jalan. Tetapi, Kojiro mengatakan bahwa dia dan Ayako lebih dari mampu untuk menangani beberapa bandit. Suwa kemudian mencoba menyatakan kekhawatirannya bahwa Tokiyuki mungkin tersesat di hutan. Tetapi Tokiyuki sudah berada di sini selama 6 bulan, jadi dia yakin tidak akan tersesat. Suwa mulai kehabisan alasan. Dia bahkan mengatakan bahwa dia khawatir Tokiyuki mungkin mengingat sesuatu yang sangat memalukan di luar sana dan memutuskan untuk terjun dari tebing. Tetapi yang lain menganggap itu konyol. Tokiyuki bisa merasakan ada sesuatu yang salah dengannya, karena Suwa biasanya sangat tenang ketika Tokiyuki dikirim dalam misi yang mengancam jiwa. Tetapi Suwa tidak mau menjelaskan mengapa dia begitu khawatir. Sehingga Kojiro dan yang lain menjadi tidak sabar dan memutuskan untuk berangkat bersama Tokiyuki. Begitu mereka berada di luar, Tokiyuki bertanya bagaimana mereka akan mempersiapkan misi pengintaian, dan Kojiro menjelaskan bahwa mereka harus membawa barang dengan ringan. Artinya, mereka hanya akan membawa peralatan perjalanan untuk sekitar 2 hari. Genba mengatakan dia akan senang jika bisa keluar dari hutan. Tetapi Tokiyuki mengatakan dia tidak suka membawa terlalu banyak uang, sedangkan Shizuku berpikir lebih baik jika mereka menghindari menggunakan beras dan uang secara berlebihan. Tapi tepat saat Shizuku mengatakan ini, mereka melihat gerobak besar penuh dengan beras dan uang di tengah jalan mereka. Dan di bawah gerobak itu, Suwa menatap Tokiyuki dengan intens, penuh kekhawatiran di matanya. Pada titik ini, mereka sudah muak dengan campur tangan Suwa dan mencoba mengabaikannya.
Namun, saat mereka hendak mengambil pakaian hangat untuk misi tersebut, mereka melihat Suwa dengan seluruh koleksi musim dingin yang berjajar. Dan dia masih menatap Tokiyuki dengan tatapan seperti orang kecanduan. Tokiyuki mulai merasa ketakutan dengan dorongan mendadak Suwa untuk melindunginya. Jadi kelompok itu mengabaikannya sekali lagi dan berangkat menuju perbatasan dengan menunggang kuda. Saat mereka pergi, Tokiyuki bertanya apakah ada yang tahu apa yang salah dengan Suwa. Shizuku menjelaskan bahwa kadang-kadang ayahnya juga mulai bertingkah seperti ini. Dia menjadi sangat khawatir dan mudah tersinggung. Dan dia juga tidak pernah menjelaskan alasannya. Tokiyuki masih belum tahu apa yang sedang terjadi. Tapi dia harus mengakui bahwa rasanya agak senang melihat Suwa begitu khawatir tentang dirinya. Kelompok itu tiba di perbatasan tepat sebelum matahari terbenam. Jadi mereka berhenti untuk membahas rencana mereka. Mereka masih berada dalam wilayah Suwa, tapi mereka tidak memiliki banyak informasi tentang area ini, karena tempat ini berada di ujung terjauh wilayah tersebut. Karena itu, mereka akan terlebih dahulu mengumpulkan informasi dari penduduk setempat dan melihat-lihat sekitar desa besok. Mereka juga akan menyelidiki apakah ada musuh yang akan menyerang daerah ini dalam waktu dekat. Dan jika iya, mereka akan mencari cara terbaik untuk melindungi desa tersebut. Masih banyak yang perlu dibicarakan. Tetapi di saat berikutnya, Kojiro dan Ayako merasakan ada seseorang mendekat, jadi mereka berhasil menghunus pedang tepat waktu untuk menangkis serangan dari seorang pendekar pedang muda. Mereka berhasil menghalau dia, tetapi obor-obor mulai menyala di hutan, jadi sepertinya mereka telah dikepung dari segala arah. Kojiro dan Ayako menganalisis situasinya, dan keadaan tidak terlihat baik bagi mereka. Mereka berhadapan dengan pendekar pedang ganda yang masih remaja akhir, dan mereka tampaknya dikepung. Tetapi mereka tidak tahu mengapa orang-orang yang mengepung mereka belum menyerang. Bagaimanapun, melindungi Tokiyuki adalah prioritas. Jadi, mereka terlibat dalam pertempuran dengan pendekar pedang ganda itu. Namun, mereka kesulitan untuk mengikuti kecepatannya. Tokiyuki sangat terkesan dengan kemampuan pedang pendekar itu, tetapi lebih ketakutan daripada terkesan karena dia bukan seorang petarung. Jadi, dia memberitahu Tokiyuki bahwa mereka harus melarikan diri sementara yang lain menahan penyerang. Namun, Tokiyuki berpikir bahwa dia bisa mempercayai Ayako dan Kojiro untuk melindunginya karena mereka sudah menjadi jauh lebih kuat dibandingkan saat pertama kali dia bertemu mereka. Saat ini, kecepatan pertempuran mereka jauh di atas apapun yang pernah mereka tunjukkan kepada Tokiyuki selama sesi latihan, dan ini membuat Tokiyuki menyadari sesuatu yang mengerikan. Waktu dia berlatih dengan Kojiro, dia berhasil menjatuhkan pedang dari tangan Kojiro, dan Kojiro memujinya karena akhirnya bisa menang dalam pertarungan melawan dia. Tetapi pasti Kojiro pura-pura kalah, hanya untuk membuat Tokiyuki merasa lebih baik. Hal yang sama juga terjadi dengan Ayako. Jadi Tokiyuki merasa sangat malu saat menyadari bahwa mereka selama ini hanya bersikap lembut padanya. Kojiro dan Ayako teringat sesuatu yang pernah Suwa katakan kepada mereka. Tokiyuki mungkin berbakat dalam menghindar, tetapi kemampuannya tidak selalu dapat diandalkan. Masih ada serangan-serangan yang tidak bisa dia hindari, seperti serangan dari veteran berpengalaman yang memiliki bakat unik mereka sendiri. Jadi, jika Tokiyuki tidak bisa lari dari musuhnya, mereka berdua harus menjadi pedang kuat yang membelanya dengan segala cara. Mereka masih kesulitan melawan pendekar pedang ganda itu. Tetapi tiba-tiba, pria itu menoleh dan melihat Shizuku. Dan begitu dia mengenalinya, semua sikap permusuhan dalam dirinya lenyap. Shizuku tidak mengenalinya pada awalnya, tetapi setelah berpikir sejenak, dia teringat pernah memberikan makanan kepada Fubuki di Shinano Timur. Fubuki meletakkan pedangnya dan meminta maaf karena tiba-tiba menyerang kelompok tersebut. Tetapi dia merasakan ada dua orang yang sangat kuat di sini. Jadi, dia buru-buru datang. Berpikir desa ini mungkin sedang diserang. Dia memperkenalkan dirinya secara formal dan memberitahu mereka bahwa dia adalah seorang pengembara yang sedang mencari tuan untuk dilayani. Yang lain terkejut mendengar bahwa Fubuki tidak tinggal di desa ini, jadi dia menjelaskan keadaan yang membuatnya ada di sini. Dia tiba di sini 3 hari yang lalu dan berniat mampir ke desa untuk meminta makanan. Tapi saat itulah dia melihat beberapa orang dari wilayah Sadamune menyerang desa. Dia langsung melompat masuk untuk menyelamatkan desa dan berhasil menghabisi pasukan itu dengan cukup cepat. Tapi 3 pasukan lagi segera datang untuk menghancurkan desa. Jadi Fubuki harus menghadapi mereka juga.
Ini menjadi masalah besar baginya karena dia cepat kehabisan sumber daya, dan dia bahkan tidak punya kuda untuk pergi meminta bantuan. Tokiyuki terkesan bahwa Fubuki bisa mengalahkan 3 pasukan sendirian, tetapi Kojiro merasa menyedihkan bahwa para penduduk desa menyerahkan semua pertempuran kepada seorang pemuda asing. Fubuki memahami mengapa Kojiro berpikir begitu, tetapi para penduduk desa sebenarnya tidak punya banyak pilihan. Saat Fubuki tiba, sebagian besar orang dewasa sudah tewas. Jadi satu-satunya penduduk yang tersisa hanyalah anak-anak desa. Tokiyuki bertanya apakah ini berarti Fubuki mengalahkan semua penjajah itu sendirian. Tetapi Fubuki mengatakan bahwa anak-anak sebenarnya sangat membantu dalam pertempuran. Mereka pandai mengalihkan perhatian musuh dengan obor dan memasang jebakan untuk menjatuhkan mereka. Bahkan anak-anak kecil pun bisa belajar bertarung jika memiliki guru yang baik. Dan Fubuki telah mengumpulkan banyak pengetahuan selama perjalanannya. Dia sedang mencari seorang tuan yang kuat untuk memanfaatkan keahliannya. Tetapi dia juga senang membantu mengembangkan bakat orang lain. Idealnya, dia ingin menemukan seorang tuan yang masih memiliki banyak hal untuk dipelajari, tetapi apa kemungkinan seseorang seperti itu berada di dekat sini? Fubuki memimpin mereka masuk ke desa. Tokiyuki merasa ngeri melihat mayat-mayat orang dewasa yang bergelimpangan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu orang-orang yang sudah mati. Jadi dia fokus menyelamatkan anak-anak yang masih hidup. Di dalam, mereka mengadakan pertemuan strategis di mana Fubuki memberitahu Tokiyuki bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa membantu mereka. Kelompok Tokiyuki dan Fubuki memahami bahwa desa ini adalah benteng terpenting di wilayah Suwa. Fubuki dan kelompok Tokiyuki memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. Hanya saja belum ada yang menyadarinya. Populasi desa ini kecil, jadi saat ini mudah dikuasai. Tapi jika desa ini memiliki 100 penjaga, desa ini akan dengan cepat berubah menjadi benteng yang tak terkalahkan. Jika Sadamuni berhasil merebutnya, dia akan memiliki keuntungan besar dan bisa saja melakukan serangan 2 front ke Manor Suwa untuk menimbulkan kerusakan maksimal. Itu adalah salah satu strategi dalam seni berperang. Dan jika ini terjadi, Suwa dijamin akan kehilangan sebagian besar wilayahnya. Sepertinya orang yang memimpin pasukan Sadamune memahami seni berperang ini. Fubuki berniat memberitahu pasukan Suwa tentang nilai strategis desa ini agar dia bisa mendapatkan imbalan besar atas bantuannya. Tetapi rencana itu tidak berhasil karena dia tidak punya cara untuk menyampaikan informasi tersebut, sekaligus mempertahankan desa. Ngomong-ngomong, Fubuki sudah makan terlalu banyak selama ini. Dalam 3 hari, dia menghabiskan seluruh persediaan makanan desa, dan nafsu makannya masih sangat besar. Fubuki bilang mungkin karena cuaca dingin, tapi sebanyak apapun dia makan, dia tetap tidak bisa merasa hangat. Hal ini membuat Shizuku teringat sesuatu dari saat pertama kali dia bertemu dengan Fubuki. Dia menemukan Fubuki bersembunyi di dalam gerobak dan memakan semua persembahan yang seharusnya untuk Suwa. Jadi dia harus berusaha keras untuk meyakinkan Suwa bahwa seekor beruang liar yang memakan semua makanannya. Fubuki merasa bersalah atas kejadian itu dan meminta maaf berulang kali atas tindakannya. Tapi, dia memang tidak bisa menolak perut kosong. Setelah pertemuan mereka selesai, Fubuki duduk bersama anak-anak dan mengajari mereka cara membuat sandal, dan Tokiyuki tidak bisa tidak merasa kagum padanya. Awalnya, dia mengira Fubuki hanyalah seorang ahli taktik yang berhitung. Tetapi sekarang dia melihat bahwa Fubuki lebih dari itu karena dia benar-benar peduli pada anak-anak di sini. Tokiyuki memberitahu Fubuki bahwa dia ingin membantu melindungi desa ini dan anak-anak yang ada di dalamnya. Dan Fubuki senang mendapatkan dukungan tambahan. Sementara itu, Shokan dan anak buahnya baru saja selesai membantai orang-orang di desa lain, dan sekarang mereka bersiap untuk menyerang desa yang dilindungi Fubuki dengan kekuatan penuh. Shokan berencana membuat pembantaian besar-besaran. Kelompok itu baru saja menyelesaikan pertemuan strategi mereka, dan Shizuku serta Ayako ditugaskan untuk mengumpulkan pasukan mereka di kaki gunung. Sementara mereka melakukan itu, Genba akan kembali ke kuil Suwa dan meminta bala bantuan. Fubuki mengatakan bahwa dia ingin memasang sebanyak mungkin jebakan sebelum musuh menyerang. Jadi anak-anak desa menawarkan diri untuk melakukannya. Sementara semua orang sibuk, Tokiyuki bertanya kepada Fubuki apakah dia punya waktu sebentar karena ada sesuatu yang ingin dia diskusikan. Tokiyuki dan Fubuki pergi ke hutan, dan Fubuki mengangkat pedangnya untuk menyerang Tokiyuki. Namun, saat dia mengayunkan pedangnya,
Tokiyuki dengan terampil menghindari serangannya. Jadi, Fubuki sekarang mengerti betapa hebatnya Tokiyuki. Dia kemudian meminta Tokiyuki untuk mencoba melakukan serangan balik. Jadi Tokiyuki berusaha sebaik mungkin. Namun, seperti yang diharapkan, dia masih kurang baik dalam hal itu. Jadi serangannya sangat buruk. Fubuki kini mendapatkan gambaran lengkap dan memahami bahwa Tokiyuki ingin mempelajari teknik yang bahkan orang sepertinya bisa gunakan untuk mengalahkan musuh. Tokiyuki benci mengakuinya, tetapi Fubuki benar-benar tepat. Tokiyuki berpikir bahwa Fubuki adalah guru yang hebat dan tampaknya benar-benar memahami ilmu pedang, jadi dia akan menjadi guru yang sempurna. Tokiyuki menundukkan kepalanya dan meminta tangan Fubuki. Fubuki terkejut. Fubuki terpesona oleh betapa tulusnya Tokiyuki, jadi dia berasumsi bahwa Tokiyuki pasti berasal dari keluarga bangsawan yang baik. Tokiyuki mencoba membantah dan mengatakan bahwa dia hanyalah seorang yatim piatu yang diambil oleh Suwa, sehingga dia tidak mengungkapkan identitas aslinya. Fubuki suka pada Tokiyuki dan memberitahu bahwa dia mengetahui sebuah teknik yang sempurna untuk seseorang seperti Tokiyuki. Dia tidak pernah berpikir ada yang benar-benar bisa menguasai teknik ini dengan sengaja, tetapi seharusnya cukup mudah untuk dikuasai oleh Tokiyuki. Fubuki menyebutnya sebagai Demon Heart Buddha Blade. Tetapi ini adalah teknik yang hanya bisa digunakan dalam pertarungan 1 lawan 1. Tiba-tiba, Fubuki mulai mengalami visi dan meracau tentang hal-hal sendiri seperti yang sering dilakukan Suwa. Setelah dia selesai mengatur pikirannya, Fubuki memberitahu Tokiyuki bahwa tampaknya musuh akan menyerang besok. Jadi Tokiyuki akan melawan jenderal musuh. Sementara sisa pasukan akan ditangani oleh bala bantuan yang akan dibawa Shizuku. Jika mereka bekerja sama, dia yakin mereka bisa memenangkan pertempuran ini. Keesokan harinya, Shokan dan pasukannya tiba dan telah mengepung desa untuk hari berikutnya. Anak buah Fubuki bertanya mengapa mereka harus repot-repot memanjat gunung untuk melakukan penyergapan. Jadi Shokan menjelaskan bahwa dia melakukan ini karena pasukan sebelumnya gagal menyerang desa. Fakta bahwa mereka tidak pernah kembali. Kemungkinan besar berarti jalur yang paling mudah diakses ke desa penuh dengan berbagai jebakan. Jadi, meskipun mungkin lebih sulit memanjat gunung, itu adalah opsi yang lebih aman. Orang-orang Shokan adalah mantan pemilik tanah yang menjadi bandit setelah kehilangan tanah mereka dan mulai mengambil barang dari orang lain kapan saja mereka mau. Mereka tidak memiliki rasa moral, tetapi mereka memiliki banyak pengalaman tempur dan taktik perang. Jadi, Shokan memerintahkan anak buahnya untuk memulai serangan. Anak buah Shokan mulai berlari menuruni gunung dengan kecepatan penuh. Tetapi saat mereka melakukannya, salah satu dari mereka tertembak di bagian belakang. Para bandit berbalik dan menyadari bahwa anak panah sedang ditembakkan ke arah mereka dari belakang. Para bandit ingin memanjat kembali untuk membunuh para pemanah. Tetapi, Shokan menentangnya karena ini adalah taktik umum yang digunakan ketika kamu sangat kalah jumlah. Jika mereka mencoba memanjat kembali ke gunung sekarang, para pemanah akan menyelesaikan mereka semua sebelum mereka sempat mencapai puncak. Namun, fakta bahwa mereka menggunakan strategi ini menunjukkan kepada Shokan bahwa para penduduk desa pasti kalah jumlah. Jadi, jika jumlah penduduk desa sedikit, maka begitu kelompok Shokan menguasai desa, mereka akan memenangkan pertempuran. Fubuki memperhatikan saat kelompok Shokan mendekat, tetapi saat mereka mencoba melintasi dataran yang datar, para bandit tergelincir dan jatuh di medan yang penuh es. Dari kejauhan, tidak mungkin mengetahui jika lantainya tertutup es, dan itu tidak akan diharapkan karena betapa sulitnya melakukannya. Tetapi Fubuki hanya perlu mengalihkan sungai ke sisi lain desa dan meninggalkan genangan air kecil yang membeku dalam semalam. Para anak buah Shokan tidak bisa berdiri di atas es, sehingga mereka menjadi sasaran empuk bagi para pemanah di dalam desa. Sementara itu, para pemanah yang sebelumnya ditempatkan di gunung mulai turun, jadi para bandit Shokan benar-benar mulai panik. Namun, Shokan dengan santai menendang beberapa mayat anak buahnya dan memberitahu sisa anak buahnya yang masih hidup bahwa mereka harus berlari di atas mayat-mayat tersebut agar tidak tergelincir. Fubuki puas dengan bagaimana pertahanan serangan berjalan sejauh ini. Meskipun bala bantuan di Shizuku sedikit jumlahnya, para prajurit sangat dapat diandalkan dalam menghentikan serangan musuh. Tidak sulit untuk berpikir bahwa mereka mungkin bisa mengalahkan tentara Shokan seperti ini. Tetapi itu hanya akan berlaku jika para bandit semuanya biasa-biasa saja.
Dan itulah mengapa para anak buah Shokan sangat kuat. Namun, anggota inti dari tim Shokan bukanlah orang biasa. Mereka dengan mudah menembus blokade sendirian, dan Shokan mengatakan bahwa mereka harus menyerah pada usaha menyelamatkan rekan-rekan mereka, karena kembali sekarang akan memungkinkan para pemanah untuk menghancurkan mereka. Untuk saat ini, hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah menarik perhatian pasukan dan terus maju untuk mengalahkan para pemanah. Dua prajurit menyerbu Shokan dan yang lainnya, sementara salah satu dari anak buah Shokan dengan mudah memotong mereka menjadi potongan-potongan. Para pemanah ingin mulai menargetkan Shokan dan anak buahnya, tetapi Fubuki mengatakan bahwa mereka perlu fokus untuk menahan sisa tentara agar tetap terkendali. Mereka harus meninggalkan Shokan dan pasukan elitnya untuk Kojiro dan Ayako. Keduanya maju ke depan, dan mereka segera berhasil mengalahkan salah satu anggota elit Shokan, tetapi kemudian mereka memutuskan untuk langsung menghadapi Shokan, dan Fubuki tahu itu adalah ide yang buruk. Ayako mengangkat pedangnya untuk menyerang Shokan, dan dia berhasil mengenai sasaran, tetapi serangannya tidak memberikan kerusakan karena Shokan mengenakan pelindung tubuh penuh. Ayako kini terpaksa menatap ke atas saat pedang Shokan menuju wajahnya. Tetapi tepat sebelum wajahnya hancur, Kojiro datang untuk menyelamatkannya. Dan kemudian mencoba menyerang tenggorokan Shokan. Namun, Shokan memblokir dengan salah satu pelat lengannya. Tampaknya ini adalah pertama kalinya Kojiro atau Ayako bertarung melawan seorang pendekar bersenjata lengkap. Ini sangat berbeda dari yang biasa mereka hadapi, karena hampir semua titik vital yang biasanya mereka targetkan telah tertutup. Satu-satunya titik lemah yang mungkin adalah celah-celah dalam pelindung armor. Menyasar titik-titik tersebut jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Shokan mulai bosan dengan pertarungan ini dan mengatakan kepada keduanya bahwa tidak perlu semua kekerasan ini. Dia meyakinkan mereka bahwa dia tidak suka membunuh anak-anak, jadi mereka tidak perlu khawatir. Meskipun dia masih berencana untuk mencabut gigi mereka, memotong lidah mereka, dan menjual mereka sebagai budak. Tapi setidaknya dia tidak akan membunuh mereka. Kojiro dan Ayako mendengar pernyataan gila Shokan dan memutuskan untuk melarikan diri. Shokan mengejar mereka karena dia benar-benar menginginkan uang budak anak-anak itu. Fubuki telah memberitahu mereka bahwa mereka harus melarikan diri setelah mendapatkan gambaran tentang kekuatan Shokan. Dan jika mereka berpikir bisa mengakali dia, maka mereka harus mencoba menjebaknya ke dalam rumah yang telah mereka siapkan. Begitu mereka berada di posisi, Kojiro berbalik dan menembakkan panah ke arah Shokan. Dia tidak akan bisa melarikan diri, tetapi panah tersebut cukup untuk mengalihkan perhatian Shokan, sehingga Ayako dan Kojiro bisa memaksa Shokan masuk ke dalam rumah dan menguncinya di sana. Dan di dalam rumah itu, duduk Tokiyuki, seperti bos akhir, siap membuat Shokan menyesali tidak menyimpan permainan dengan cepat. Kojiro dan Ayako hendak pergi, jadi mereka memberitahu Tokiyuki agar dia tidak mati sementara mereka pergi. Ayako khawatir dan bertanya apakah mereka benar-benar harus meninggalkan Tokiyuki sendirian dengan seseorang seperti Shokan, padahal mereka bisa saja menyerangnya dalam pertarungan 3 lawan 1. Namun, Kojiro tidak berpikir itu akan berhasil. Lagi pula, gerakan khusus Tokiyuki hanya akan efektif jika dia melawan Shokan sendirian. Ini adalah rencana yang diputuskan oleh Fubuki, dan dia belum mengecewakan mereka karena seluruh perang berjalan persis seperti yang diatakan. Waktu sudah cukup berlalu, jadi Fubuki memutuskan untuk bergabung secara pribadi dan mengatasi 2 bandit elit Shokan yang tersisa. Sementara itu, Shokan sedikit gelisah tentang ruangan tempat dia terperangkap, tetapi dia hanya terjebak di sini dengan seorang anak kecil. Jadi dia mulai tertawa. Terkesan bahwa sekumpulan anak-anak cukup pintar untuk memikirkan semua strategi dan perangkap tersebut. Dia mulai memikirkan bagaimana dia bisa menjual Tokiyuki dengan harga lebih tinggi jika dia memiliki keterampilan yang baik. Tetapi Tokiyuki memotongnya dan bertanya apakah Shokan adalah orang yang menginstruksikan anak buahnya untuk membunuh semua orang dewasa di desa. Shokan tidak membantahnya, tetapi Tokiyuki tidak bisa memahami alasannya. Karena bahkan para pedagang budak yang paling kejam sekalipun setidaknya membiarkan wanita hidup. Shokan hanya menjawab bahwa dia melakukannya karena dia menikmati pemikiran tentang anak-anak yang harus menderita. Tokiyuki sudah cukup mendengar tentang sifat kejam dan sadis Shokan, dan dia kini yakin bahwa tidak ada kemungkinan penebusan bagi pria ini.
Dia mengangkat pedangnya dan menyatakan bahwa dia akan berduel dengan Shokan, dan pemenangnya akan mengambil nyawa yang kalah. Shokan setidaknya bisa menghormati keberanian Tokiyuki, dan setuju untuk menghormatinya sebagai pejuang untuk saat ini. Tetapi, dia benar-benar akan menikmati menjual Tokiyuki ke penawar tertinggi setelah dia menang. Sementara itu, dua bandit lainnya sedang melawan Fubuki, dan dia berjuang keras untuk menahan serangan mereka saat Kojiro dan Ayako mengejarnya. Keduanya mencoba menyerang secara diam-diam, tetapi Shiro, bandit besar, menghindar dan bertanya tentang apa yang terjadi dengan Shokan. Kojiro mengatakan bahwa Shokan saat ini sedang bertarung untuk hidupnya, dan dia akan memastikan tidak ada yang bisa membantunya. Tetapi ini membuat Shiro marah, sehingga dia mengayunkan senjatanya dan menjatuhkan Ayako dan Kojiro, tanpa ragu untuk membunuh anak-anak. Sementara mereka bertarung, Joker murah meriah ini menyadari Fubuki yang berjalan menuju hutan, tetapi Fubuki tidak mencoba melarikan diri atau apapun. Dia baru saja menyadari bahwa Joker ini mungkin tidak ingin rekannya melihat kemampuan bertarungnya yang sebenarnya. Saat pedang mereka bertemu sebelumnya, Fubuki bisa menilai bahwa dia adalah yang terkuat di antara para pencuri, dan dengan hal itu, Fubuki akan menangani dia secara pribadi. Sementara itu, kembali ke Tokiyuki. Dia saat ini sedang berlari-lari di sekitar ruangan dan menghindari serangan pedang Shokan, tetapi dia belum mendapatkan banyak kesempatan untuk melakukan serangan balik. Shokan memuji Tokiyuki karena baik dalam menghindar, tetapi dia sudah menebak strategi Tokiyuki untuk pertarungan ini. Dia mengira Tokiyuki ingin berlari di sekitar ruangan sampai Shokan tanpa sengaja membuat pedangnya tersangkut di dinding rumah. Dan itu akan menjadi saat Tokiyuki menyerang. Tetapi Shokan tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Tidak akan mungkin terjadi jika Shokan menggunakan pedang panjang. Tetapi karena dia menggunakan pedang pendek, tidak ada kemungkinan itu terjadi. Jadi dia menyerang Tokiyuki dan memberitahunya bahwa waktunya telah habis. Tokiyuki teringat kembali pada diskusi yang dia lakukan dengan Fubuki tentang rencana ini. Fubuki memberitahu Tokiyuki bahwa jika dia merasa tidak bisa menang, dia perlu menjatuhkan lilin untuk membakar rumah, dan kemudian melarikan diri melalui atap. Ada minyak di lantai, jadi Tokiyuki mungkin bisa membakar Shokan hidup-hidup jika dia beruntung, tetapi ini hanya rencana cadangan. Hasil terbaik adalah jika Tokiyuki bisa menang dengan kemampuannya sendiri, tetapi Tokiyuki tidak yakin bisa melakukannya karena semakin keras dia mencoba, semakin lemah serangan pedangnya. Fubuki memberitahunya bahwa serangan pedangnya yang lemah disebabkan oleh kebaikannya. Tetapi kebaikan yang sama bisa menjadi kekuatannya. Jadi saat-saatnya tiba, dia ingin Tokiyuki mengambil sikap yang Fubuki tunjukkan dan memegang pedangnya dengan kebaikan alih-alih kebencian. Saat Tokiyuki melakukan ini, kita melihat Shokan tertawa terbahak-bahak karena dia percaya bahwa dia akan segera mengalahkan Tokiyuki. Tetapi beberapa saat kemudian kita melihat Shokan memegangi tangannya dengan terkejut karena dia baru saja terluka oleh Tokiyuki.